Kalau saya ditukarin dengan Bang Suma tidak apa-apa. Enggak, Bapak balik aja sini aja. Sini aja, Bang. Mohon maaf bos, kalau bisa Pak Danji kalau misalkan ini di open cam aja, soalnya berat nih HP saya nih kalau ada orang on cam. Masa? Bisa begitu ya? Bang Habib juga gitu juga enggak ya? Benar. Enggak. Nah, gini aja mungkin badannya sambil ditutup apa namanya kameranya pas nanti itunya baru dibuka pas nanti komen. Lanjut dulu siapa Bang RH dulu yang nanggapin Bang RH tadi soalnya. Bang RH silakan. Wah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang juga. Udah mandi Bang? Belum. Waalaikumsalam. Shalom. Iya, salam. Gurunda Jance Mumak, gimana kabar Gurundaku? Baik. Alhamdulillah. Selamat berjuang. Oke. Saya Bang, bisa membangun narasi sedikit atau ada yang mau lanjut? Silakan. Iya, baik. Jadi gini, ada hal yang satu pekan ini yang kemudian ingin saya katakan kepada saudara saya, adik saya Demian, terkait dengan Tuhan yang umat Islam sembah dan juga Tuhan yang disembah oleh teman-teman Kristen, ya. Aduh, mana lagi sinyalnya itu? Saya belum ngomong aja Bang Suma udah gemetaran nih sampai keluar. Jadi enggak. Keren juga ya Bang Demen, keren ya. Iya. Keren. Naik lagi Bang, itu sinyalnya kali nyangkut. Bukan aku loh. Aku kan Ada sama. Mungkin ada roh-roh yang menyangkut. Aduh. Ya, siap. Kalau di ini apa namanya? Kalau di tempat lain pasti udah dibilang begini. Wah, Bang Zuma kabur ini. Lanjut abangku. Sambil masak. Cek. Iya. Suara saya kedengaran. Kenceng Bang, kenceng. Ya, dengar Pak. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Tampak kok sini. Insya Allah aman sinyalnya sekarang ya. Oke, cek. Ya, siap. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya setiap umat yang padanya kemudian diutus Nabi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alnal mansakal liyazkurul Allah ala ma zakahum min bahimati an'am. Jadi Allah menurut Al-Quran, melalui Al-Quran menjelaskan setiap umat yang diutus kepada mereka Nabi disyariatkan penyembelihan hewan kurban, hewan ternak. Dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi terkait Tuhan, persembahan di dalam Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu berasal dari ternak binatang. Jadi Allah mengabarkan beliau memerintahkan umat terdahulu mempersembahkan persembahan hewan ternak. Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama juga meminta persembahan hewan ternak. Yesus di dalam Lukas 4 nomor 15 dan juga di dalam keterangannya di dalam, maaf saya lupa dalilnya ya, jelas sekali Matius 8 nomor 4 jelas sekali bahwasanya Yesus memerintahkan kaum yang sesamanya
untuk mempersembahkan korban sama seperti persembahan Musa alaihissalam, berarti hewan ternak. Nah, ini Tuhannya Kristen melalui ajaran Paulus justru mengajarkan mempersembahkan manusia, Yesus. Kalau Tuhannya sama, kenapa berubah secara frontal, ya, secara frontal perubahan, di mana Tuhan sebenarnya marah murka di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang manusia, seorang anak manusia kepada dewa Molok. Jadi Tuhan murka, akan menghabiskan, melenyapkan orang-orang yang gemar kemudian mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewa. Nah, pertanyaan saya, kalau Tuhan kalian itu sama dengan Tuhan kami yang minta korban hewan, kenapa di agama kalian yang datang dari barat itu, yang dijajakan Paulus ke Romawi dan Yunani itu, menggantikan hewan menjadi manusia, sehingga manusia pun disebut sebagai anak domba? Coba yang bisa menjelaskan ini terangkan kepada kita, karena ini sudah 1 pekan tidak ada pendeta satupun yang mampu kemudian mengulas ini dengan baik. Silakan. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, saya duluan ya Bang Yusuf. Aku dulu ya. Oh ya, silakan. Saya duluan aja. Gini. Jadi sebenarnya korbanot itu sebenarnya sejak zaman Adam, kemudian Nuh, setelah Nuh, Abraham, kemudian sampai di zaman Musa. Nah, di dalam Islam sebenarnya juga melakukan korbanot, cuman nggak ada hubungannya korbanot di dalam Islam itu dengan korbanot di dalam Yahudi dan dalam kekristenan. Kenapa? Di dalam korbanot di Islam itu bukan untuk menghapus dosa. Dalam korbanot di dalam Yahudi, sejak Adam sampai di zaman Musa, di mana menghapus dosa itu menggunakan darah, tapi secara lahiriah itu menggunakan hewan. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, Bang Suma juga harus belajar bahwasanya ibadah sakramentalnya orang Yahudi itu dosa itu dibayar dengan darah. Yaitu apa? Hewan. Dalam kitab Imamat, tanpa ada pertumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Makanya dalam Imamat itu dijelaskan ada korban bakaran, ada korban tuangan, kalau nggak salah ada 7 atau 8 korban untuk melakukan penghapusan dosa. Nah, di dalam Islam itu nggak ada. Kalau memang Islam itu menyembah Tuhannya sama seperti Tuhannya Yahudi, kenapa ibadah sakramentalnya orang Islam menebus dosa harus tidak menggunakan darah? Kenapa harus menggunakan amal? Nah, sedangkan kalau kita belajar sejarah orang Yahudi, kenapa orang Yahudi menggantikan korbanot sebagai penghapusan dosa itu dengan doa? Karena waktu itu bait suci dihancurkan dan pada abad ke-5 mereka dibuang ke Babilonia. Di Babilonia itu dulu baru ada yang namanya sholat atau tefillah, di mana mereka dituntut berdoa 1 hari itu 3 kali. Awalnya nggak ada, itu sebagai pengganti, namun itu nggak sempurna. Yang sempurna adalah melakukan korban di bait suci, bahwa dosa dibayar dengan darah. Dosa nggak bisa dibayar dengan amal, itu nggak sempurna. Nah, itu nggak ada dalam Islam. Pertanyaan saya, kenapa nggak ada dalam Islam? Kalau memang Islam menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhannya Yahudi. Nah, sekarang kita masuk kepada Mesias. Kalau manusia mengorbankan dirinya sebagai korban penghapusan dosa, itu nggak bisa. Tapi Tuhan berjanji dalam kitab Yesaya bahwasanya dia akan menjadi Mosia, dia akan menjadi penebus. Ada banyak dalilnya dalam kitab Yesaya. Kemudian nubuatan di kitab Yesaya 53 ayat 10 dikatakan begini. Apabila ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, maka ia akan melihat keturunannya atau umatnya usianya akan lanjut, atau mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Mesias ini dia menyerahkan nyawanya salah sebagai redeemer, penebus. Nah, Yesus dalam perjanjian baru mengklaim diri saya ini Mesias. Saya ini yang dijanjikan oleh para nabi bahwasanya Mesias harus datang menebus dosa. Markus 10 ayat 45 Yesus berkata, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi konsep penebusan itu bukan ajaran Paulus, itu ajaran para nabi. Itu ajarannya Musa. Musa aja mengajarkan penebusan. Yesaya, apalagi Yesaya mengatakan Mesias datang menebus dosa. Nah, Islam siapa yang ngajarin ini? Kenapa dalam Islam Mesiasnya berbeda? Kenapa Isa Al-Masih tidak menggenapi Mesias datang menebus dosa? Kenapa korbanot dan ibadah sakramentalnya Islam berbeda dengan Yahudi dan Kristen? Nah, itu justru yang menjadi pertanyaan kepada Islam, bukan Kristen gitu loh. Karena Kristen jelas kita berpegang kepada siapa? Berpegang kepada Alkitab dan juga ajaran para nabi. Nah, ajaran para nabi, ibadah sakramentalnya, kenapa nggak ada di dalam Islam gitu loh? Bahkan dalam Islam tidak dikenal upah dosa adalah kematian. Dalam hukum Musa kejadian 2:17, upah dosa adalah maut. Dan di Taman Eden ada terjadinya pembunuhan hewan untuk mengambil
kulitnya untuk dipakai kepada Adam dan Hawa, sehingga semua nabi itu mereka melakukan yang namanya tukar guling kematian pada hewan. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia itu dia sudah memakan buah, siap untuk mati, tapi karena Tuhan mengasihi manusia, dia menjanjikan Mesias dalam Kejadian 3:15 yang kemudian para nabi bernubuat, Mesias inilah yang akan menggantikan tukar guling daripada kematian itu. Seperti hewan ada tukar guling, maka manusia pun harus ada tukar guling. Makanya Mesias dijanjikan oleh para nabi. Dalam tafsiran Yahudi, misalkan Yonatan ben Uziel mengatakan apa? Kejadian 3:16-15 itu janji kepada Mesias ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu nggak pernah dikenal sama Islam. Konsep keselamatan berbeda, ibadah sakramentalnya berbeda. Loh, pertanyaan saya, kenapa cuma Islam yang berbeda gitu loh? Dalam Yahudi saja, Mesias ben David akan menebus Yahudi untuk masuk ke alam Aba. Kalau dalam Islam, konsep ini nggak ada. Dalam Kristen ada, dalam Yahudi ada, Islam nggak ada. Silakan. Oke, bentar. Yang bawah dong, tap yang bawah. Sekarang giliran Bang Yosi, silakan. Oke, lanjut aja dulu, aku lagi masak bentar. Oh, lagi Lanjut masak. Oke. Mungkin dari Bang Danje sekarang. Ya, saya hanya menunjukkan data saja karena harus menggunakan data. Oh, Ya. Silakan. Oke, saya langsung bacakan. Dua ayat saja, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ulangan 24 ayatnya 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang yang harus dihukum mati karena dosanya sendiri-sendiri. Jadi kalau berdasarkan ini, bukan karena pengorbanan, tetapi oleh karena perbuatan atau dosanya sendiri-sendiri. Jadi masuk neraka di sini dijelaskan bukan karena penebusan, tapi karena kelakuannya yang jahat. Lalu data yang kedua, Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12, bagian B saja. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi jelas keselamatan berdasarkan data, bukan oleh karena pengorbanan, tetapi Bible sendiri menjelaskan berdasarkan perbuatan masing-masing. Demikian. Oke, sekarang giliran abang aku. Silakan Bang Juma. Iya, Saudara Demian, Anda tidak menyentuh permasalahan yang saya bawa. Ingat, Tuhan kami meminta persembahan korban hewan. Itu poinnya. Agama Anda mempersembahkan darah manusia. Tuhan mana yang minta darah manusia? Kalau Tuhan Anda itu sama dengan Tuhan kami, maka Anda pun akan melakukan korban hewan. Tapi ternyata di agama Anda kurbannya itu manusia. Ini dewa apa yang mengajarkan itu? Sedangkan Al-Quran menerangkan untuk Bani Israel, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Apa yang dikatakan? Fahusha biquwwati wa'mur qaumaka ya'huzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Wahai Musa, katakan kepada kaummu untuk meneguhkan kepadanya, suruhlah kaummu berpegang teguh kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Ini perintah di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Di dalam Ulangan 6, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia, dengan setia, dengan setia, dengan setia. Jadi hukum yang diperintahkan oleh Tuhan harus dipegang dengan setia. Korban itu harus hewan. Yesus di dalam Lukas 4 nomor 12 harus hewan. 8 nomor 4 Yesus mengajarkan hewan. Tuhan minta pengorbanan. Dari sejak di dalam surga, Gan Eden, Gan Eden, ada kurban katanya. Kurban apa di sana? Nggak ada kurban.
Tuhan hanya mengambil kulit binatang, bukan kulit manusia, untuk menutupi badan daripada Hawa dan juga Adam alaihissalam. Lalu kemudian dalilnya, larangannya, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak mereka kepada dewa Molok. Lalu Tuhan di dalam Imam 1 nomor 2, persembahkan darah binatang ternak. Masa Yesus kalian setarakan dengan binatang ternak? Kapan warasnya? Hanya untuk menyembah manusia, kalian rela kemudian mempersembahkan anak manusia. Sementara dalil di dalam kitab saudara, hanya orang yang kerasukan setan yang kemudian menyembah manusia, oleh karena dikatakan sebagai orang yang sudah dibangkitkan dari kematian untuk mencari Tuhan. Roma 14 nomor 9. Coba Anda lihat di dalam Markus 5, orang yang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Setelah orang itu waras, kemudian dia tidak lagi menyembah Yesus. Makanya muncul pertanyaan, kalau kalian itu sama dengan kami, Tuhan kami itu sama dengan Anda, yang kami sembah Bani Israel sembah, Bani Ismail sembah, sama dengan Kristen yang datang dari Antioquia ini, dari mana pengajaran pengorbanan darah manusia? Dan darah Yesus itu dikorbankan untuk siapa? Tuhan kami nggak mau, Tuhan kami menolak darah manusia. Yang saya pertanyakan, darah Yesus ini kalian persembahkan ke dewa siapa? Dewa Molok, dewa Horus, dewa Zeus, dewa Atis, atau siapa? Ayo, jujur di sini, jujur. Ini sentralisasi kesesatan kalian. Kepada siapa anak Maria sematawayang ini kalian persembahkan? Tuhan kami, Tuhannya Bani Israel, najis terlalu menerima persembahan darah manusia. Itu ajaran paganisme, ajaran setan itu mempersembahkan darah-darah manusia. Tuhan memang butuh korban, tapi korbannya hewan, bukan korban manusia. Kristen muncul dari barat sampai merambah ke Asia, mengajarkan penyembahan terhadap manusia yang disembeli. Ini ajaran siapa ini? Tak ada nabi yang mengajarkan demikian. Yesus mengajarkan persembahan apa? Persembahan yang dipersembahkan Nabi Musa. Musa mempersembahkan apa? Hewan. Lah Kristen ini kok persembahkan anak sematawayangnya orang, tanpa izin lagi. Mana mau ibunya itu ikhlas anaknya disembelih. Jadi tolong di sini jangan lari ke Islam dulu. Selesaikan permasalahan Anda yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewa. Silakan Saudara Demian. Ini mungkin Oke, Ustadz oke. Arif mau nambahin nggak sebentar? Ya. Ya enggak, biar kita dua-dua aja, kalau yang lain kan nanti jadi Iya. banyak gitu loh. Dua-dua. Kita nanti Dua-dua nggak tahu aja, mau bro. jawab yang mana. Oke. Ya saya duluan ya bro. Aku ya. boleh Dulu sanggah ya. Aku sanggain ah. Oh. Boleh nggak? Ya silakan Jadi duluan sama. aja. Oke. Jadi aku sanggah tentang Pak Yance Mumek tadi ya. Saya rasa Pak Yance Mumek ini saya dengar-dengar kan bekas pendeta. Mengertilah ayat yang dibawakan oleh Pak Yance Mumek tadi, bahwa memang betul manusia itu dosanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Jadi konteksnya kita harus tahu dulu Alkitab ini dan pemahaman Alkitab. Saya rasa Pak Yance Mumek udah ngerti tentang ayat itu. Bukan menyangkut paut dengan bagaimana Yesus datang untuk menjadi jaminan hidup manusia yang kekal lagi. Loh begitu, kayak Bang Zuma bawakan tadi, menuduh Yesus itu diserahkan atau disembeli. Situ tidak ada Yesus disembeli, kan begitu. Terus yang dibawakan tadi, yang dikorbankan kepada dewa-dewa itu memang betul. Dulu itu ada manusia-manusia yang mengorbankan manusia kepada dewa-dewa. Makanya itu dilarang sama Tuhan, nggak boleh. Bahkan bangsa yang melakukan itu dimusnahkan. Itu terdapat di dalam Alkitab. Jadi kita tahu konteks mana yang dibawakan dulu. Tapi untuk bagaimana Yesus datang bukan untuk disembeli, dia datang untuk menjamin kehidupan setiap manusia, untuk memperoleh hidup yang kekal itu lagi. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Datang untuk apa? Menjamin, bukan untuk apa? Disembeli, bukan seperti itu. Jadi kita tahu konteks mana yang mau dibawakan, yang mau dibahas gitu loh. Jangan lari-lari konteks ini, ayatnya ini larinya ke sana, begitu loh. Coba lanjutlah Bang Demian, saya lagi bahas. Iya, oke, saya tambahkan ya. Ini ya, orang Kristen itu tidak pernah mengorbankan manusia untuk menjadi tebusan, enggak. Dalam Islam pun kawan-kawan,
manusia itu menanggung dosanya masing-masing, tapi Tuhan itu bisa mengampuni dosa manusia. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan itu nggak bisa mengampuni dosa manusia. Nah, di dalam Alkitab pun dijelaskan Tuhan itu mengampuni dosa manusia dengan cara apa? Dengan cara penebusan, dan penebusan itu adalah ajaran Alkitabiah. Sebenarnya tadi Bang Suma tidak menjawab pertanyaan saya. Kalau memang orang Islam melakukan yang namanya korban juga, itu bahasa Ibraninya karban, kenapa konsepnya berbeda? Tadi kan Bang Suma kutip kan sejarah mengenai di zaman raja-raja si para penyembah Baal kan. Nah, penyembah Baal itu mereka itu meniru-niru Yahudi. Tapi masalahnya kepada iblis sama seperti orang Islam. Mereka nggak mempersembahkan korbanot itu kepada Tuhan yang benar. Kemudian mereka melakukan itu konsepnya nggak sama seperti konsepnya Yahudi gitu loh. Orang Yahudi melakukan korban, sembelihan, hewan sebagai penebusan dosa. Di Islam itu bukan penebusan dosa. Bagaimana bisa Bang Suma menyamakan itu? Itu kan gak nyambung gitu loh. Kalau memang kalian menyembah Tuhan yang sama, kenapa konsepnya berbeda? Kenapa kalian melakukan itu dan bukan untuk menebus dosa, malahan untuk melakukan mengikuti mila-mila Ibrahim saja karena mau mengorbankan Ismail? Itu nggak ada tujuannya. Sedangkan di Bible ada tujuannya. Jadi jangan cocok logi. Nah, sekarang saya bacakan kitabnya ya. Yeremia 60 ayat 16 dikatakan Yesaya 60 ayat 16 dikatakan apa? Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Adonai, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Tuhan Yakub atau ilah Yakub. Jadi yang menjadi juru selamat, penebus itu adalah Tuhan sendiri. Makanya dijelaskan di dalam perjanjian baru, Yesus itu siapa? Yesus itu Adonai yang datang menebus kita. Matius 1:21. Dia akan diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian nubuatan Nabi Yesaya 53 ayat 10 bahwa Mesias akan menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus dosa, penebus salah. Itu bukan ajaran Paulus. Emangnya Yesaya itu ajaran Paulus? Kan gak nyambung gitu loh. Kok malah benci Paulus? Sedangkan itu ajaran para nabi gitu loh. Kalau kalian percaya para nabi, kenapa kalian nolak Mesias datang menebus dosa gitu kan? Jadi jangan mengatakan bahwa kami mengikuti ajaran para nabi sedangkan menolak sang Mesias yang datang menebus. Jadi kelihatan sekali siapa yang menyembah Tuhan yang berbeda gitu kawan-kawan. Nah, sekarang kita bahas mengenai konsep keselamatan menurut Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi itu nggak sama seperti Islam. Mereka melakukan tevilah itu sebagai ganti karena bait suci sekarang lagi dihancurkan. Kalau bait suci berdiri, mereka melakukan penebusan dosa itu menggunakan apa? Menggunakan darah, bukan menggunakan doa seperti orang Islam. Nggak ada konsep Islam di dalam Yahudi dan Kristen. Saya kasih tahu ya, dalam konsep Yahudi, orang masuk surga itu lewat Mesias, bukan lewat para nabi. Orang masuk surga lewat Mesias ben David. Mesias akan datang. Ini menurut Yahudi loh ya. Melihat Mesias membangkitkan orang mati. Kemudian dia punya kerajaan. Kerajaannya itu olam haba dan kerajaannya itu kekal. Dan itu tidak ada dalam pengajarannya di dalam Islam. Itu yang diajarkan oleh para nabi. Konsep keselamatan itu yang diajarkan oleh para nabi. Tidak ada hubungannya gitu loh. Nah, di dalam Islam itu mau menghilangkan. Itu malah noise ya. Halo. Oh, dari host. Gini ya, saya kasih tahu sama kalian ya. Islam itu mau menghilangkan ibadah sakramentalnya Yahudi dan ajaran-ajaran para nabi bahwa upah dosa ditebus oleh hewan dan Mesias sebagai korban yang sesungguhnya oleh yang dinubuatkan oleh para nabi. Itu dihilangkan. Bahkan di dalam perjanjian baru Yesus mengatakan dia datang sebagai Mesias, dia beritakan sebanyak 3 kali, anak manusia akan disalibkan sebanyak 3 kali. Yesus berkata, anak manusia datang juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus ini sebagai apa? Benar-benar domba yang sesungguhnya menutupi gambaran daripada domba yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ibrani 10 ayat 1. Korban hewan sebagai penebusan dosa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu hanyalah sebuah gambaran. Sedangkan Mesias yang dijanjikan ini sebagai penggenapan supaya apa? Manusia masuk ke olam haba. Dan Muhammad menghilangkan keselamatan itu. Muhammad mau supaya manusia tidak masuk ke surga. Makanya dia membuat yang namanya konsep sendiri. Konsep keselamatan sendiri yang berbeda dengan Musa, yang berbeda dengan Yesus, yang berbeda dengan Adam, dan yang berbeda dengan seluruh para nabi. Tidak ada satupun nabi di perjanjian lama yang mengajarkan
orang masuk surga itu dengan berbuat amal. Semua nabi bernubuat, ya orang masuk surga itu oleh Mesias yang akan datang, yang akan menebus. Siapa yang bilang? Rabi Yahudi dalam tafsirannya, dalam Targum di Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itulah kemudian Mesias dijanjikan sebagai apa? Sebagai keselamatan bagi manusia yang berdosa ini. Di mana konsep ini dalam Islam? Di mana konsepnya? Nggak ada. Kenapa? Karena Muhammad mau menghilangkan keselamatan itu. Supaya apa? Supaya kalian tersesat, kawan-kawan, dengan cara menghilangkan ibadah sakramentalnya Yahudi, yaitu apa? Dosa dibayar oleh darah. Di dalam Islam nggak ada dosa dibayar dengan darah. Tunjukin satu ayat di dalam Quran menebus dosa menggunakan darah. Nggak ada. Kalau kalian mengikuti ajaran para nabi, tunjukin satu saja. Apa yang diajarkan Muhammad sama seperti ajaran para nabi. Dosa dibayar dengan darah. Dosa itu kematian. Di mana ayatnya? Kagak ada. Karena nabi kalian membuat konsepnya sendiri untuk menyesatkan kalian. Makanya selama 1400 tahun kalian sudah tersesat, kawan-kawan. Silakan. Oke, dari Bang Danca apa Bang Juma dulu nih? Bang Suma dulu. Oke, Ini silakan. sudah berkembang tentang penyalikan Yesus ini. Silakan Bang Suma dulu, nanti saya tambahkan. Oke, baik. Jadi Demian ini cuma curhat ya. Nggak ada dia membantah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang kepada anak-anak keturunanmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, bahas Torah hukum-hukumku apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang terbangun. Haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya hukum-hukum Taurat itu pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Jadi perintahnya Tuhan kepada Musa agar keturunannya itu melakukan kemudian pengajaran secara turun-temurun untuk mempraktekkan hukum Taurat ini. Tidak kemudian meninggalkan hukum Taurat lalu beralih kepada ajaran Romawi Yunani, persembahan terhadap dewa Molok, persembahan terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh penjajah Romawi dan Yunani. Ya, mempersembahkan dewa-dewa, mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewa mereka. Enggak. Kita lihat di dalam pengajaran Daud, ya, dalam pengajaran Daud di dalam Mazmur 106 jelas sekali dikatakan, tetapi mereka mencampur baukan bangsa-bangsa dan belajar secara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak lelaki mereka dan anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki, dan mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu tercemar oleh darah hutang. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bersinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan Tuhan jijik kepada pemiliknya sendiri. Ini Kristen lolos nggak ini ya? Ini yang Anda harus selesaikan. Kenapa kemudian orang Kristen, agama Kristen yang diresmikan di Antioquia dan menjadi agama resmi di dalam kekaisaran Romawi ini mempersembahkan darah manusia? Memang darah yang diminta. Tuhan kami minta darah, Islam minta darah Tuhannya, korban hewan. Sampai hari ini Israel juga demikian, Tuhannya minta darah tapi hewan. Kristen muncul ngaku-ngaku nyamar sebagai pengikut para nabi, tapi korbannya adalah darah manusia. Yang saya tanya, kalau orang dulu ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh Allah karena mereka mempersembahkan darah manusia kepada dewa Molok,
Pertanyaan saya, anak Maria kalian korbankan untuk dewa siapa? Karena kalau untuk Tuhan kami, no, nggak mungkin. Tuhan kami najis dengan persembahan darah anak manusia. Maka saya tanya kepada saudara-saudara Kristen yang ada di sini, Tuhan kalian yang Anda anggap Tuhan itu, di mana dia minta darah manusia? Dan tunjukkan jika Tuhan kalian itu sama dengan Tuhan kami, di mana Tuhan kami minta darah manusia? Lalu kemudian Anda mengatakan, oh Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu merubah ajaran para nabi. Bung, berapa kali saya harus mengatakan kepadamu, Tuhan datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Tuhan berpesan kepada Nabi Musa agar keturunan Abraham, Ishak, keturunan Yakub yang kemudian menegakkan hukum-hukum Tuhan kepada mereka. Yesus mengatakan demikian juga adanya. Bahkan Lukas di dalam kitab Lukas 2 nomor 22 menerangkan dengan jelas bahwasanya Yesus itu untuk Bani Israel. Yesus itu pertanda untuk Bani Israel. Yesus itu mukjizat-mukjizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Jadi kalau syariat kami berbeda, wajar. Ajaran Torah untuk kaumnya Nabi Musa, ajaran Islam, syariatnya untuk seluruh umat manusia. Berbeda. Taurat Musa untuk kaumnya, syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Beda. Tapi sembahan kami sama. Oke? Nah sekarang coba Anda ini berdua atau bertiga orang di Kristen di sini, atau kalau saudara tidak sanggup, tolong naikkan yang levelnya lebih tinggi. Kepada dewa mana kalian persembahkan anak Maria yang anak manusia itu? Kepada siapa itu? Tuhan kami hanya minta darah manusia, darah hewan, darah ternak. Imamat 1 nomor 2. Itu jelas itu. Al-Hajj ayat 34. Jelas itu. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Jelas itu. Musa di dalam Imamat 1 nomor 2. Jelas itu. Nah sekarang kalian Kristen yang datang dari barat ini mempersembahkan darah manusia itu, kalian persembahkan kepada dewa siapa? Fokus di sana, Demian. Fokus di sana. Silakan. Bang Danca, waktunya silakan. Langsung ya. Halo. Oke. Saya baca data Bang, dulu ya. Ganti dulu ya. Ya, saya dulu. Saya baca data dulu. Ya. Filipi. Ini sudah berkembang. Ini sudah masuk pada karya penyelamatan. Ya. Saya baca pada Filipi pasal 3 ayat 10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, sebagaimana Yesus adalah firman ditaruh di dalam dia. Maka apabila firman itu disampaikan, pada saat itu nampak jalur keselamatan. Nah, bagaimana ini dihubungkan dengan penyalipan? Saya baca lanjut. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Rasul Paulus mengungkapkan aku serupa dalam kematiannya. Ini menunjukkan bahwa manusia diserupakan dalam kematian Yesus, dalam penderitaannya. Ya, seperti Yesus perintis, maka semua umat manusia akan mengikuti Yesus. Kalau Yesus menyatakan diri disalib, maka semua umat manusia tidak terpisah dari penyaliban itu. Itulah sebabnya jika ada penderitaan, maka ada penyesalan, ada pertobatan. Itu yang disebut bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Yesus hanya merintis, tetapi jikalau manusia melakukan kesalahan, maka manusia pasti
masuk neraka berdasarkan pada Wahyu pasal 19 ayat 12 dan Ulangan 24 ayat 16. Ya, saya buktikan juga pada firman Allah Roma. Ya, Roma 6 ayat 6 atau Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini meneguhkan kembali pada Filipi pasal 3 ayat 10 bahwa di sana dinyatakan ternyata manusia disalibkan. Ketika berbicara penyaliban pasti ada penderitaan. Ketika kita melakukan dosa pasti ada hukuman, itulah penderitaan. Nah, ini mengandung pengertian bahwa dosa umat manusia ditanggung masing-masing, bukan ditanggung oleh Yesus. Yesus hanyalah perintis. Ya, seperti Matius pasal 12 ayat 40. Sebagaimana Yunus hidup 3 hari 3 malam, hidup demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam tinggal di perut bumi. Jadi Yesus hidup sebagaimana ada kebangkitan, berarti dia tidak mati. Kalau Yesus dikorbankan, maka tidak ada kebangkitan. Yang hanya adalah kematian. Yesus berada di kubur. Demikian untuk sementara. Oke. Terima kasih Pak Dandi, semangatnya saya duluan aja, support. saya kata nanti setelah saya baru Bang Yosi tanggapi Bang Danji. Oh ya silakan. Oh ya sudah ya. Bang Yosi. Iya, Bang, itu gini, Bang. tadi saya harap Bang Suma itu bisa jawab pertanyaan saya. Kenapa konsep korbanot di dalam Islam itu, konsep korban persembahan itu kenapa ibadah sakramentalnya beda dengan ajaran para nabi gitu loh. Saya tadi harap Bang Suma jawab gitu loh. Padahal enggak. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan konsep keselamatan. Logikanya begini ya kawan-kawan ya. Kalau misalkan konsep keselamatannya berbeda, nggak mungkin Tuhannya sama. Tidak mungkin Tuhan yang awal dia mengajarkan konsep keselamatan kepada kaumnya, kemudian dia turunkan lagi firman-Nya yang baru, diajarkan konsep keselamatan kepada umatnya yang baru. Itu berbeda dan dikatakan, ini loh konsep keselamatan yang paling benar. Itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin dan tidak masuk akal kawan-kawan. Tidak mungkin Tuhan yang sama memberikan konsep keselamatan yang berbeda. Makanya dari tadi Bang Suma nggak jawab. Kenapa di dalam Quran, di dalam Quran tidak dijelaskan korban hewan itu sebagai korban penebusan dosa? Tidak ada dijelaskan bahwa kemudian kenapa para nabi itu melakukan yang namanya korban persembahan sebagai penebusan dosa, itu nggak ada. Karena ibadah sakramentalnya Islam itu berbuat amal untuk masuk surga, bukan mengorbankan hewan supaya menghapus dosa supaya masuk surga. Itu poinnya tadi itu. Jadi Bang Suma harus fokus kepada konsepnya. Nah justru kalau Bang Suma mengutip mengenai pengorbanan bayi-bayi, sejarah mengenai penyembahan Baal ini, patung Baal, orang-orang penyembah Baal ini mereka itu mencontek. Mereka mencontek ajaran-ajaran Yahudi. Mereka melakukan mirip tapi nggak sama seperti orang Islam. Mereka ini sama seperti penyembah Baal. Mereka mencontek ajaran-ajaran Yahudi tapi konsepnya nggak sama. Konsep keselamatannya nggak sama. Kalau dalam Yahudi keselamatannya hanya datang dari Mesias yang akan memasukkan orang ke surga. Di dalam Kristen juga begitu. Tapi kalau dalam Islam beda lagi. Jadi Nabi Muhammad membawa konsep keselamatan yang berbeda. Kalau Tuhan yang sama, gak mungkin konsep keselamatannya berubah gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian Bang Suma tadi mengatakan kan bahwa kita nggak boleh mengikuti ajaran dari Romawi, kita harus mengikuti ajarannya para nabi, ajarannya Musa. Pertanyaan saya gini loh, orang Islam itu nggak pernah mengikuti ajaran Musa.
Muhammad itu dia mengurang-urangi ajaran Musa, mengurang-urangi, menambah-nambahi, kemudian menyuruh kalian menyembah ilah lain. Nabi Muhammad menyuruh kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ada di abad ke-7, sedangkan para nabi nggak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa memerintahkan perintah hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Coba dibacakan. Hukum Taurat itu bagaimana Nabi Muhammad mengurang-urangi dan menambah-nambahi untuk dijalankan oleh kalian. Tidak ada orang Islam itu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak bisa ditiadakan. Yesus berkata di dalam Matius 5, selama langit dan bumi ini belum runtuh, kitab-kitab para nabi itu tidak ditiadakan, hukum-hukum ini tidak ditiadakan. Yang meniadakan siapa? Nabi Muhammad meniadakannya. Konsep keselamatan ditiadakan, ajarannya dirubah-rubah. Iya kan? Saya kasih contoh gini ya. Tuhan berfirman di dalam Torah kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah, nanti kau makan kau mati. Itu konsep bahwa upah dosa adalah mati. Di dalam Islam nggak ada ajaran itu. Di dalam Quran dijelaskan Adam dan Hawa mereka mendekati sehingga mereka berdosa dan mereka dibuang, nggak ada dibilang mereka makan buah dan mereka mati. Kenapa ajaran itu dirubah? Kenapa konsepnya dirubah? Karena orang Islam merubah yang namanya mau menghilangkan Nabi Muhammad, mau menghilangkan yang namanya upah dosa adalah maut, upah dosa harus ditebus. Sedangkan Musa mengatakan upah dosa itu adalah kematian, Kejadian 2:17. Makanya semua nabi melakukan yang namanya korbanot. Tujuannya korbanot itu untuk apa, kawan? Untuk menghapus dosa secara lahiriah. Itu dosa lahiriah. Sedangkan dosa kematian kekal ini hanya bisa diatasi oleh Mesias yang dijanjikan oleh Kejadian 3:15. Nabi Yesaya mengatakan Mesias akan menebus dosa. Kami itu tidak pernah mengambil bayi-bayi kami untuk dikorbankan sebagai penghapusan dosa. Jadi Bang Suma jangan ngarang-ngarang gitu loh. Kami percaya Mesias itu adalah yang ilahi, datang ke dunia menebus manusia dari dosa. Saya kan kasih ayatnya, Yesaya 60 dikatakan apa? Tuhan adalah penebus dan Mosia. Tuhan itu adalah penebus dan juru selamat, bukan manusia. Yang menjadi juru selamat, menjadi Mosia adalah Tuhan sendiri. Makanya disitulah Mesias, sang ilahi yang datang menebus manusia dari dosa. Kami nggak pernah mengorbankan manusia sebagai penebusan dosa. Itu nggak pernah ada. Tapi para nabi berjanji dalam Yesaya 53:10, Mesias datang untuk menebus dosa. Emangnya Yesaya itu ajaran dari Romawi? Makanya Bang Suma mengatakan penebusan dosa itu ajaran Romawi. Kitab Yesaya itu emangnya kitab Romawi? Yesaya itu kitab Nefiim, bagian dari Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Yesaya adalah seorang nabi besar Yahudi, salah satu nabi besar yang menubuatkan Mesias datang menderita sebagai penebusan. Nah, masalahnya Muhammad menghilangkan semua nubuatan Mesias. Nabi Muhammad menghilangkan seluruh nubuatan Mesias. Mesias akan datang menebus dosa, Mesias akan lahir di sini, Mesias akan melakukan ini, Mesias akan menderita. Nggak ada, dihilangkan semuanya supaya kalian mempercayai konsep keselamatan yang berbeda. Logikanya simpel, kalau kalian menyembah Adonai, kalian pasti beriman Mesias datang menebus dosa. Masalahnya kalian menyembah ilah lain. Kalau kalian percaya kepada Tuhannya para nabi, pasti kalian percaya kepada Mesias yang dinubuatkan oleh mereka, bahwasanya Mesias datang menebus dosa. Itu konsep keselamatan di dalam Yahudi. Konsep keselamatan yang sejak semula dijanjikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa dan juga seluruh para nabi. Dan di dalam Islam itu dihilangkan, konsepnya semuanya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Ya, silakan kalian mikir sendiri kawan-kawan. Tapi saya mau sampaikan intinya bahwasanya di dalam Alkitab tidak pernah ada ajaran seperti yang diajarkan di dalam Islam. Tapi Bang Suma seakan-akan dia mau mencocok logi gitu loh. Di dalam Islam ada korban, dalam Yahudi ada korban. Berarti Islam mengikuti ajaran para nabi. Mana ada? Orang Islam itu meniadakan hukum-hukum para nabi, ajaran para nabi. Mana ada di dalam Islam melakukan korban untuk menebus dosa, sedangkan para nabi melakukan itu, korban untuk menebus dosa. Di dalam hukum Musa dikatakan apa, Bang Suma? Bang Suma kan mengatakan kita harus mengikuti hukum Taurat, jangan mengikuti hukum Romawi. Pertanyaan saya begini, kenapa kalian makan onta, kalian makan kelinci? Kenapa kalian makan makanan yang haram yang diharamkan oleh Musa? Kenapa nabi kalian meniadakan hukum Taurat? Kenapa nabi kalian membatalkan hukum Taurat? Kenapa nabi mengkurang-kurangi, menambah, tiadakan? Dan juga yang paling penting, ini adalah sebuah fundamental, yaitu konsep keselamatan. Kenapa nabi kalian meniadakannya? Karena nabi kalian mau kalian tersesat, kawan-kawan. Jadi jangan, Bang Suma nggak boleh cocok logi gitu loh, konsep keselamatan di dalam Kristen, konsep ketuhanan. Tadi kan Bang Suma mengatakan kami menyembah Tuhan yang sama. Mana ada kalian menyembah Tuhan yang sama seperti Yahudi?
Apa yang diajarkan oleh Musa tentang Tuhan? Sema Israel, YHWH, Eloheinu, YHWH Echad. Dengarlah hai Israel, YHWH Tuhan kita. YHWH itu satu. Dalam tafsiran Ibnu Esra, tafsiran Yahudi mengatakan namanya itu satu. Kalau namanya satu, nggak mungkin dia berubah jadi Krishna, nggak mungkin dia berubah jadi Brahma, nggak mungkin dia berubah jadi Allah, nggak mungkin. Para nabi, tidak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Tidak ada satupun nabi, baik nabi yang gunakan bahasa Ibrani, nabi yang nggak gunakan bahasa Ibrani, nggak ada satupun nabi, Bang Suma. Kalau ada satu nabi menyembah Allah, saya masuk Islam. Tunjuk ini dalam tanah, dalam bahasa Hebrew, para nabi menyembah Allah. Kalau ada, saya masuk Islam, Bang Suma. Saya selalu tantang Bang Suma tentang hal ini. Kenapa? Karena Bang Suma nggak bisa jawab. Bang Suma selalu mengatakan, kami menyembah Tuhan yang sama seperti para nabi. Loh, faktanya kalian menyembah Allah, bukan menyembah Tuhannya para nabi. Kan kocak gitu loh. Itu kan namanya klaim yang tidak berdasar. Kalau kita mengklaim sesuatu, kita harus menggunakan dasar. Nah, contohnya seperti ini dasarnya. Ulangan 18 ayat 20 dikatakan, nabi yang bawa nama Tuhan lain adalah nabi palsu. Itu ada dasarnya. Kemudian Ulangan 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa? Kalau ada nabi yang muncul dan menyuruh kita mengikuti Tuhan lain atau ilah lain, maka jangan kau percaya. Itu ada dasarnya. Dan Nabi Muhammad menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Ulangan 18. Siapa nabi yang membawa nama Tuhan baru? Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang membawa nama Tuhan baru. Nggak ada. Selain Nabi Muhammad. Tidak ada, saya ulangi sekali lagi ya. Tidak ada satupun nabi di dunia ini. Adam, kemudian Nuh, kemudian Abraham, kemudian sampai di zaman Musa, kemudian Ishak dan Yakub, kemudian Daud, Salomo, Yesus. Semua itu nggak pernah mengajarkan menyembah Allah. Nggak ada satupun nabi, kawan-kawan. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, Ulangan 18 ayat 20, nabi yang membawa nama Tuhan lain, nabi itu harus mati, dan Nabi Muhammad menggenapi nubuatan itu. Demikian. Hei Bang Yosi, silakan tambahin. Oke, aku tambahin sedikit lah. Sanggahannya. Aku sangat kagum juga sama Bang Zuma, karena Bang Zuma ini bisa disebut dengan guru. Gurunda Bang Zuma yang memang pintar bernarasi. Jadi gini loh, narasi yang dibawakan tadi oleh Bang Zuma tentang anak manusia yang selalu dikorbankan kepada berhala-berhala. Zeus itu memang pernah terjadi di zamannya kerajaan-kerajaan dulu ya. Dan itu terjadi juga kenapa Tuhan menyuruh membasmi atau orang-orang di pada zaman itu, karena mereka sudah melanggar atau berzina dengan penyembah berhala itu. Makanya di Kanaan itu yang dibawakan Bang Suma tadi menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel itu mau masuk ke tanah Kanaan, karena Kanaan itu sudah melakukan dosa yang sangat besar. Orang-orang di situ sudah melakukan penyembah berhala dan memberikan bahkan anak-anak mereka untuk diserahkan kepada dewa-dewa itu. Makanya di Kanaan itu dimusnahkan, bahwa itulah janji tanah itu diberikan kepada keturunan bangsa Israel, yaitu 12 suku bangsa Israel. Oke, jadi narasi Bang Suma untuk menyangkut paut dengan Yesus, kenapa di anak manusia itu tentang dewa-dewa itu benar yang terjadi, tetapi bukan seperti Yesus. Dan juga untuk Pak Yance Mumek, benar yang dikatakan Pak Yance Mumek, karena saya rasa Pak Yance Mumek sudah baca Alkitab, bahwa yang dibawakan Pak Yance Mumek itu tadi tentang dosa-dosa yang ditanggung sendiri-sendiri itu benar. Yesus itu datang ke dunia ini untuk menjamin kehidupan manusia yang kekal, dan menjamin supaya orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup itu yang kekal lagi. Dosa ya tetap ditanggung sendiri-sendiri. Nah, saya akan bacakan ini bagaimana tentang penderitaan Yesus atau penderitaan Kristus itu sebagai teladan. Boleh baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan ya. Di sini saya bacakan ya. Judulnya penderitaan Yesus Kristus sebagai teladan. Ayat 18 nih, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh kekuatan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik,
dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini ayat 20 ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan membenci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Nah, itulah orang yang mengikuti Yesus dan ajaran Yesus yang benar. Nah, seperti yang saya sudah bacakan tadi. Jadi bagaimana Yesus datang ke dunia itu menjamin hidup setiap manusia yang percaya kepadanya, bahwa dahulu kita adalah seperti domba, hidup tidak ada arah ya. Kalau tidak ada namanya Yesus itu, jaminan itu. Makanya walaupun kita berbuat kebaikan di dunia ini, jika tidak ada jaminan hidup yang kekal itu dari Yesus itu sendiri, maka hidup kita adalah sia-sia. Begitu. Oke, lanjut. Oke, sekarang Bang Zuma. Iya, jadi si Demian ini ngomong apa, ngelor ngidur ke sana kemari ya, nggak mendengarkan penginjilan saya gitu. Lucu Anda ini. Mesias ketika datang kepada Bani Israel, sekali lagi, Mesias ketika datang kepada Bani Israel, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan korban persembahan Musa. Anda di mana di sana? Di mana Anda pada saat pengajaran Yesus seperti itu? Pengajaran Romawi mau didudukkan di mana ketika Yesus mengatakan lakukanlah persembahan Musa? Anda mau lari kemana? Anda nggak lolos di sana. Mesias datang untuk menebus dosa. Dengan cara apa Yesus menebus dosa? Dengan cara mengajarkan Bani Israel mempersembahkan hewan kurban. Tidak dirubah hukum Torah itu setitik pun oleh Yesus berdasarkan pengakuan beliau. Lukas 16 nomor 17. Jadi Anda sedang menghantamkan ajaran Anda, ajaran Romawi Yunani, kepada ajaran Yesus. Yesus tidak mengakui persembahan darah manusia kepada Tuhan, enggak. Dan tidak ada satupun data yang bisa kamu sajikan di mana Tuhannya Bani Israel meminta persembahan darah manusia. Anda tidak mampu. Anda lari ke Nabi Muhammad, lari ke Islam. Kan di awal sudah saya terangkan kepada saudara, Al-Quran surah Al-Araf ayat 145, hukum Taurat itu mengikat Bani Israel. Ulangan 4, hukum Taurat itu mengikat Bani Israel. Yeremia 31, hukum Taurat itu mengikat Bani Israel. Ulangan 11 nomor 1 mengikat Bani Israel. 1 Raja-Raja 2 nomor 3 mengikat Bani Israel. Lukas 5 nomor 14 mengikat Bani Israel. Matius 8 nomor 4 mengikat Bani Israel. Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Makanya muncul kemudian Kristen yang Yesus minta agar orang-orang Israel waspada kepada penyusup, kepada penyamar domba yang adalah serigala. Ajarannya pasti berbeda dengan ajaran Yesus. Itu dulu yang perlu Anda pahami. Maka inti permasalahannya adalah dari kepada siapa Yesus ini dipersembahkan oleh orang Roma Yunani ini? Kepada dewa siapa? Dikatakan kepada Tuhan kami, nggak mungkin. Tuhan kami menjadikan kurban itu sebagai pendamai. Tuhan kami menjadikan kurban hewan itu untuk mendekatkan hamba kepada dirinya.
Abraham melakukan korban untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Nabi Musa diminta untuk mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan untuk mendekatkan manusia kepada dirinya. Umat Islam diperintahkan berkurban untuk mendekatkan diri kepada dirinya. Bukan kurban Tuhan untuk nebus dosa-dosa kalian. Lalu kemudian saudara Demian curhat mengatakan Tuhan kami beda dengan Tuhannya Bani Israel. Hanya karena Allah dengan Yotifafi, penamaan namanya yang beda. Tapi hakikat Tuhan kami sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam. Nah Tuhan kamu gimana? Tuhan kami menghidupkan dan mematikan. Tuhanmu dimatikan dan dihidupkan. Pikir itu. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan sendiri yang melantik dirinya menjadi Tuhan kami. Coba Anda baca. Baca dalam teliti itu. Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Datang Anda yang dari barat ajarannya mau memutuskan tali itu antara perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Anda siapa? Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan Ismail dan keturunannya, Tuhan Ishak dan keturunannya. Datang kamu Demian dari Flores. Oh enggak, kamu bukan Tuhannya Bani Ismail. Tuhannya Bani Ismail itu adalah beda. Lu siapa? Entah. Kemudian untuk korban darah hewan. Ini yang Anda nggak jawab. Kenapa di Kristen itu mempersembahkan darah manusia? Ajaran siapa? Saya sudah memberikan data. Mazmur 106, Imamat 10 nomor 6 dan seterusnya. Saya sudah memberikan data kepada saudara. Tuhan kami jijik terhadap orang-orang yang korbankan manusia. Jijik. Malah Tuhan kami mengatakan, aku akan musnahkan mereka semua. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kami jijik dengan darah manusia. Nah Tuhanmu yang adalah Yesus itu disembelih untuk dikorbankan kepada siapa? Tuhan kami nggak mau. Tuhan kami tidak nerima darah Yesus. Nah darah Yesus itu kalian persembahkan kepada siapa? Ini yang belum kalian jawab. Sampai satu hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah bisa jawab. Kenapa? Karena sebenarnya hati kalian terdalam itu mengiyakan. Oh iya ya, kita kok terlalu jauh sesat. Kalian sebenarnya dalam hati kalian itu sudah mengiyakan. Loh kok bisa ya? Tuhan kita kok dipersembahkan kepada siapa? Sementara Tuhan yang benar, Tuhan senior, Sang Bapa tidak pernah menginginkan darah manusia. Lalu darah Yesus ini kita persembahkan ke Tuhan mana? Ke Tuhan siapa? Tuhan kami, Tuhan Bani Israel, Bani Ismail tidak butuh darah manusia. Terpapar, terbukti fakta kalian mempersembahkan anak Maria melalui tangan Romawi. Nah sekarang saya minta dalilnya mana? Tuhan kami meminta darah manusia. Itu tertulis di mana? Kalau tidak bisa seperti pendeta-pendeta yang lain, kabur aja. Karena sebenarnya jawabannya ajaran mempersembahkan darah manusia itu adalah ajaran setan, ajaran iblis, ajaran penyembah roh-roh jahat. Kecuali Anda bisa menunjukkan, oh Tuhan di dalam Imamat, Tuhan di dalam Keluaran minta darah anaknya sendiri. Nah, tengok tuh di mana tertulis. Biar saya berhenti kemudian menginjili kalian. Saya tutup komal. Nama saya hapuskan di atas muka bumi ini. Jangan pernah ada lagi mengenang namanya Bang Suma. Saya tinggal, saya hilang, laksana saya di telang bumi. Tapi mana yang bisa, pendeta mana yang bisa menunjukkan itu? Kalau tidak ada, sampai kapanpun kalian akan saya tetap teror bahwa kalian adalah penyembah iblis. Paham ya? Silakan. Siapa Dance? Monitor Pak Dance. Oh langsung kalau dia lagi nggak monitor mungkin. Oh langsung, iya silakan. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran Bang, kedengaran Bang. Silakan Pak. Ya, maaf. Saya hanya menanggapi Damian itu mengungkapkan seolah-olah Muslim itu tidak berdasarkan Alkitab, ya seperti apa yang dia sebutkan tadi. Oke, saya akan memulai. Nah, kata Kristen dan Islam itu terkemudian yang diawali dengan kata Yahudi serta penyembahan agama Yahudi. Nah, seperti Yahudi awal pertama berkiblat
Ya, berkiblat pada Masjid Al-Aqsa. Ya, nah ini tidak saya ungkapkan kenapa itu dipindahkan kiblat, tetapi ini kata kiblat sama dengan Islam juga. Menyembah Allah berkiblat, beda dengan Kristen. Ya. Lalu kedua, Yahudi menyembah satu Tuhan berdasarkan Yesaya pasal 57 ayat 15, bahwa yang disembah oleh Yahudi sama juga disembah oleh Islam, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yesaya pasal 57 ayat 15, ada kata yang maha tinggi dan yang maha mulia, berarti sama, satu Allah, satu sesembahan. Tapi Kristen menyembah tiga Allah. Lalu yang ketiga, Yahudi memulai berkiblat dan menyembah Allah, membasuh tangan dan kaki. Itu tertulis data lengkap dalam Bible. Dan Islam melakukan itu karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kristen tidak melakukan dalam ibadah. Kristen berjingkrak-jingkrak dan sebagainya. Saya tidak persalahkan kepercayaan Kristen, tidak. Tetapi saya hanya menunjukkan data bahwa apa yang saya yakini adalah benar. Lalu selanjutnya, nabi-nabi terdahulu disunat, dan Islam juga disunat, termasuk Yesus disunat. Lalu yang kelima, kalau perjanjian lama dan kepercayaan Yahudi, mereka menyembah Allah, mendekati Allah, mereka juga menggunakan penutup kepala. Demikian juga agama mana yang searah dengan itu, termasuk Islam yang sama dengan kepercayaan Yahudi, tetapi Kristen tidak. Lalu selanjutnya, Yahudi menggunakan bahasa asli pada saat mereka menyembah berbahasa Ibrani. Bahasa asli, dia menggunakan bahasa asli, yaitu bahasa Aram, dan bahasa Aram ini menurut para ahli berkembang menjadi bahasa Arab, dan bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalau Yesus mati di kafani dan Islam juga mati di kafani, yang lain tidak. Agama mana yang benar? Mari kita simak sama-sama. Lalu saya akhiri dengan data Ibrani 10 ayatnya yang ke-16, bagian B. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Kata hukum sesuai dengan Yeremia 31 ayat 33. Bagian A, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan saya baca terus di sini, ya. Sekali lagi saya baca terus. Langsung lanjut. Ibrani pasal 10 ayat 16. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Kata menuliskan berarti terperteri dalam batin dan pikiran dan ingatan manusia. Pada saat Al-Quran itu diturunkan, Injil ini, Ibrani ini, ungkapan Rasul Paulus ini telah menggenapi adanya Islam. Islam dianjurkan berbahasa Arab, Islam dianjurkan untuk menghafal. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini selain kekuatan dari Allah. Ada begitu banyak para ustaz dapat menghafal dari juz 1 sampai 30. Ini artinya ditulis dalam akal budi. Maka bukan lagi hukum tertulis yang menentukan, tetapi hukum roh, firman Al-Quran yang telah ditulis dalam akal budi manusia. Itulah kesempurnaannya Islam. Allahu Akbar. Silakan lanjut. Bang Remian sekarang. Siap. Saya tuh nggak ngerti ya Pak dan Jemumek ini ngomong apa. Tapi saya tanggapi Bang Zuma aja ya, nanti Bro Yosi yang menanggapi Pak Danke.
Oke. Ya, gini, Bang Suma, saya tegaskan ya, Bang Suma tidak menjawab gitu loh. Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Nabi siapa yang menyembah Allah? Dia nggak bisa tunjukin satu dalil saja dalam kitab Tanakh. Para nabi menyembah Allah, nggak bisa ditunjukkan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita bahas apa yang tadi dikatakan oleh Bang Zuma. Perihal Mesias. Nah, Bang Zuma ini kurang belajar tentang kemesiasan gitu loh. Kenapa? Di dalam Islam itu tidak menyenggol masalah Mesias. Mereka tuh nggak kenal Mesias loh. Jadi Tuhan Adonai ini dia sudah menjanjikan Mesias beribu-ribu tahun. Tapi dengan mudahnya Muhammad menghilangkan siapa Mesias ini. Muhammad tidak menjelaskan siapa sih Mesias ini. Sehingga orang-orang Islam ini mereka nggak kenal Mesias. Mereka pikir Mesias ini sama seperti siapa? Daud, Musa, enggak. Itu tidak dikenal oleh kawan-kawan Muslim. Nah, Bang Zuma bisa bacakan ini dari kitab Tanakh Yahudi Daniel 7 ayat 13, 12 sampai 13 sampai 14. Dalam tafsiran orang Yahudi mengatakan bahwa Mesias itu akan menghakimi bangsa-bangsa. Ingat ya, dia nggak menghakimi orang Kristen saja seperti imannya Isa Al-Masih ini. Ini Mesias, saya nggak ngomong Mesias Kristen loh ya. Saya ngomong Mesiasnya Yahudi nih. Mesias akan menghakimi bangsa-bangsa. Dia akan duduk di atas takhta menghakimi bangsa-bangsa. Orang-orang jahat dia masukkan ke dalam neraka. Orang baik dia masukkan ke dalam surga. Yesus berkata dalam Matius 25, anak manusia akan datang bersama malaikatnya dan semua bangsa akan dihadapkan di depannya. Kemudian dia akan memisahkan seorang daripada seorang seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Kambing-kambing dimasukkan ke dalam neraka seperti Bang Zuma dan orang Islam. Sedangkan domba-domba dimasukkan ke dalam surga. Itu Mesias yang dinubuatkan, yang diyakini oleh orang Yahudi itu. Kemudian dalam Daniel 7 dikatakan apa? Mesias itu dia punya kerajaan. Kerajaannya kekal, yaitu alam haba. Dan semua bangsa akan mengabdi kepadanya. Bukan cuma Bani Israel. Ini iman Yahudi loh. Keyakinan Yahudi, bukan Kristen ini. Saya lagi ngomong Mesias ben Davidnya Yahudi. Dan apakah orang Islam percaya atau enggak? Mesias akan membangkitkan orang mati. Mesias punya kerajaan. Kerajaannya kekal. Dia akan menjadi raja di ulam haba atau di sorga. Dia akan memerintah selama-lamanya. Ini Mesias yang selalu dinubuatkan oleh para nabi sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Di mana penjelasan ini di dalam Islam? Kagak ada. Jadi kalau kalian menyembah Tuhan yang sama, pasti kalian tahu siapa Mesias. Pasti kalian tahu. Karena kami mengenal Mesias, kami tahu siapa Mesias. Makanya kami katakan dia datang menebus dosa. Kenapa? Karena para nabi bernubuat. Mesias ini emang datang menebus dosa. Tadi kan saya kasih dalilnya. Bang Suma mengatakan kami mengikuti ajaran Romawi. Mana ada? Dari tadi kan saya pakai dalil gitu loh. Saya pakai kitab Nevi'im ini loh, kitabnya Yahudi. Saya nggak ada pakai kitab Romawi. Yesaya 53 ayat 10 dibacakan dulu dong. Jangan bilang ajaran Romawi. Jadi yang bilang Mesias datang menebus dosa itu bukan Paulus. Itu Nabi Yesaya gitu loh. Jadi yang mengatakan Mesias datang menebus dosa itu Nabi loh. Jadi nggak mungkin para nabi itu kan berdusta gitu loh. Ya kan, nggak ada satupun nabi di dunia ini yang berdusta kawan-kawan untuk menebus. Kemudian dia akan datang yang kedua kalinya untuk memasukkan orang ke surga. Makanya Yesus berkata, Yohanes 14 ayat berapa? Ayat 6 ya. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Satu-satunya juru selamat itu Mesias dalam teologi Yahudi dan Kristen. Di dalam Islam yang menjadi juru selamat itu siapa? Nabi terakhir. Nggak percaya nabi terakhir masuk neraka. Itu konsep siapa? Nggak ada konsepnya dalam Yahudi dan Kristen nabi terakhir sebagai jalan keselamatan. Tidak ada. Kalau Tuhannya sama pasti konsepnya juga sama. Tidak mungkin konsepnya berbeda. Dan tadi Bang Suma berdusta. Dia mengatakan begini, Yesus tidak pernah mengajarkan dia datang menebus dosa. Ini kan dusta gitu loh. Ini kan sebuah dusta. Yesus berkata dalam Markus 10:45, dia datang menebus dosa, itu ayatnya. Dia berkata, jangan bilang Yesus tidak mengajarkan menebus dosa. Itu kan anda ngarang-ngarang gitu loh. Bahkan Yesus beritakan sebanyak 3 kali, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah tahu dia akan disalibkan. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan menderita, ada seorang muridnya berkata, semoga itu tidak terjadi pada engkau. Apa kata Yesus? Nyalah iblis. Sebab kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi yang tidak mau Mesias itu datang menderita adalah iblis, adalah setan.
Kenapa? Mesias itu dinubuatkan oleh para nabi, datang untuk disalibkan, datang untuk mati. Dan orang Islam tidak mengenal itu. Mereka selalu membahas tentang apa? Masalah ketuhanan. Tuhan kami satu loh. Tuhan kami ini Tuhannya para nabi loh. Seperti tadi kan Bang semua bilang kan, Kejadian 17, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Tuhan keturunanmu ini siapa? Adonai, bukan Allah. Tuhannya Abraham itu siapa? Kalau saya tanya sama orang Islam, Tuhannya Abraham itu siapa? Tuhannya Abraham adalah Allah. Abraham itu nggak pernah nyembah Allah. Makanya tadi saya berikan tantangan kepada Bang Tuma kan, tunjukin satu saja nabi yang nyembah Allah. Satu saja, nggak usah 2 ayat, 1 aja. Siapa nabi yang menyembah Allah? Nggak bisa dijawab. Abraham itu nggak pernah menjadi Allah. Abraham itu nggak pernah menyembah Allah. Bahwa Tuhan akan menjadi, Adonai akan menjadi Tuhan mereka dalam Kejadian 17 itu, yaitu bangsa Israel, bukan bangsa Arab. Keturunan yang dimaksud itu Ishak. Setelah Ishak siapa? Yakub. Setelah Yakub siapa? Setelah Yakub Yusuf, kalian imani sebagai nabi. Kemudian siapa? Musa. Dari Arab siapa? Siapa nabi dari Arab? Nggak ada, kawan-kawan. Tidak ada selama berapa? 2600 tahun tidak ada satupun nabi dari kaum Arab. Itu membuktikan bahwasanya perjanjian Tuhan hanya kepada Ishak dan Yakub. Jadi Bang Suba jangan ngarang-ngarang. Katanya Tuhan kami adalah Tuhannya Abraham di Kejadian 17. Loh, di Kejadian 17 itu Adonai bukan Allah. Kok cocok logis sekali ya? Kemudian Bang Suba mengatakan lagi tadi kan, Mesias itu datang, penebusan yang dimaksud itu adalah mengorbankan hewan, mengajarkan Taurat. Itu ajaran siapa? Dasarnya dari mana? Pakai dalil dong, jangan ngarang-ngarang. Mesias itu datang untuk menebus dosa. Yesaya 53 ayat 10. Sebenarnya ada banyak dalilnya. Dan yang menjadi penebus itu siapa? Adonai, Yesaya 50. Itu jelas sesuai dengan dalil. Kalau kalian menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhannya Yahudi, kalian menyembah Adonai, kenapa Allah tidak bisa menjadi penebus? Yesaya 53. Hasyim itu penebus dan Mosia juru selamat. Allah itu bukan penebus, kawan-kawan. Makanya dia datang menebus kita supaya kita nggak binasa. Beda sama orang Islam, harus di laundry dulu di dalam neraka, baru dinaikkan ke surga, kawan-kawan. Jadi kalau kita ngomongin Yahudi, nggak ada hubungan Yahudi dengan Islam. Kita ngomongin Kristen, nggak ada hubungannya Kristen dengan Islam. Tapi perlu dicatat, kawan-kawan, walaupun orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, namun kita mempunyai konsep yang sama. Apa itu? Mesias membawa manusia ke surga, ke olam haba, bukan Musa. Itu konsep Yahudi loh, bukan Daud, bukan Abraham. Tapi Mesias dalam Yahudi siapa? Mesias ben David. Dalam Kristen siapa? Yesua Hamasia. Ya bukan nabi terakhir, bukan Musa. Makanya Yesus berkata kan, Yohanes 17 ayat 3 apa? Yang sering kalian kutip. Kalian kutip tapi kalian tidak gimani. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu kita mengenal Allah yang benar, Ilah yang benar, dan mengenal Sang Mesias ini loh, Sang anaknya yang datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Kalian kutip ayatnya tapi kalian tidak gimani. Bahwa keselamatan hidup yang kekal itu cuma satu, Hasyim yang mengutus Mesias. Itu dalam diimani oleh orang Yahudi, diimani oleh orang Kristen. Kalau nggak ada Mesias, manusia itu keram di arah maut. Mereka itu sampai selama-lamanya tidak akan masuk ke olam haba, tapi masih tersimpan di dalam penjara, yaitu Seol atau alam maut. Pintu surga dibuka oleh Mesias, bukan dibuka oleh nabi terakhir. Dengan cara apa? Dengan cara menebus dosa. Kenapa? Karena upah dosa adalah mati, dan Islam meniadakan ajaran itu. Upah dosa adalah mati, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad. Musa mengajarkannya, Adonai mengajarkannya, semua nabi mengajarkannya. Cuma Nabi Muhammad yang menghilangkannya. Konsep itu dihilangkan oleh Nabi Muhammad dan juga Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dibawakan di abad ke-7, dan para nabi tidak pernah menyembah Allah. Saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan ya. Para nabi tidak pernah mengajarkan ajaran Islam, para nabi tidak pernah menyembah Allah, para nabi tidak pernah mengajarkan keselamatan, bahwa keselamatan datang dari Tuhan yang tidak ada Hasyim yang mengajarkan itu. Hasyim tidak pernah bernubuat akan datang nabi terakhir, enggak. Hasyim hanya bernubuat akan datang nabi palsu yang membawa nama ilah lain, yang menyuruh umatnya untuk menyembah ilah lain, kawan-kawan. Itu nubuatan Hasyim di dalam Kitab Torah tuh yang tadi Bang Suma bilang kan, orang Kristen mengikuti ajaran Romawi, padahal Kitab Torah mengatakan nabi yang membawa nama Tuhan lain adalah nabi palsu. Ulangan 18 ayat 20. Itu kitab siapa, kawan-kawan?
kitabnya orang Yahudi, menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang, menyuruh orang menyembah nama ilah lain, menyuruh orang menyembah nama Tuhan lain, kawan-kawan. Jadi Bang Suma, saya tegaskan sekali lagi ya. Udah deh, dari tadi. Jangan dicocoki lah, kawan. Gantian Jangan usah deh. dicocoki. Bentar, Koseng ngomong dong. Kalau mau belajar Alkitab, ya Gantian baca ada dengan baik. gantian ada biar Bang Zuma yang menjelaskan lagi. Kau dari tadi Iya, Bang Zuma jangan pokok baru gereja. Bang Cinta Solawat kan baru datang. Mendingan jangan ikut dulu. Kita kan Kepanjangan tapi curhat, nggak ada kena daripada pertanyaan saya. Bentar dong, hostnya ngomong. Nanti jadi Panjangan tapi jualan obat. Iya. Bang host, Jadi, ini Bedakan ketika kita itu khotbah di gereja dengan berhadapan dengan lawan iman kita. Kau khotbah, kau jualan kecap. jawab loh. Saya Bentar dong, menjelaskan. hostnya Giliran saya ya, enggak, Anda enggak menjawab. Anda enggak menjawab. Anda curhat. Loh, Saya jawab. belum. Oke, Bang Juma jawab. Saya belum. Siapa Giliran nabi yang saya. menyembah Allah? Ayo. ya. Siapa Iya. nabi yang Iya, menyembah ya, Allah? setelah Bang Juma nanti Tunjukin saja. jawab. Bentar, setelah Bang Loh, Juma nanti brother jawab saya nanti. belum, yo. Iya, Yosi belum, bentar. brother saya Saya- belum. Udah Bang Saya- Juma. Oh, udah, Yosi Bang. dulu. Udah, Bang. Makanya Demian pakai perasaan dong. Di sini bukan siswa sekolah minggu kau curhat kayak begitu. Iya, Kami setelah ini Bang muslim, penyembah Allah, bukan penyembah Iya, manusia. Iya, Ya, lanjut. Setelah Bang Oke, Juma terima nanti, kasih. bentar Bang Yos. Setelah Bang Juma nanti jawab, nanti biar dikasih timer aja lah, biar nggak kelamaan nih, pusing nih dengerinnya nih. Biar Bang Iya, iya, Cinta iya. Selawat kali, boleh kali Bang, minta tolong Bang Erik. Oke. Oh iya, jadi- 4 menit kali ya, biar nggak kelamaan, Belum pusing bisa. nih dengerinnya. Belum 1000 ini. Ini bentar lagi aku keluar Bang. Iya. Aku Sama yang di ada bawah kerjaan dong, bantu soalnya. tap yang di bawah. Yuk silakan. Bang Wan, aku ini ya sangat sedikit ya tentang Pak Ian Cemumek. Makasih ya kesempatan diberikan. Jadi gini loh, saya rasa Pak Ian Cemumek udah tahu mengerti tentang Alkitab ya. Makanya selalu dibahas tentang Tuhan itu 3. Kenapa tadi jadi lagi pertanyaan Tuhan Kristen itu 3? Di mana dalilnya Kristen itu 3, Pak Muhammad? Nggak ada. Karena di dalam satu Wahyu 1 ayat 1, Wahyu 1 ayat 7 dan 8, dia hanya satu Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, Alfa dan Omega. Nah, dan juga tentang sunat ya, selalu dibahas tentang sunat. Kami orang Islam disunat dan kami tidak. Ingat bagaimana Yesus sebelum dia naik ke surga di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, dia mengatakan dan memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kan begitu. Nah, jadi semua ya bangsa-bangsa yang percaya akan Yesus dibaptis dalam nama Yesus ya. Jadi bagi yang tidak bersunat ya di luar bangsa Yahudi, makanya Paulus dan juga murid yang lain mengabarkan Injil kebenaran tentang kasih Yesus itu di luar Yahudi tidak mengikuti sunat yang dijanjikan Abraham dan kaumnya. Jadi beda. Nah, yang ketiga, kenapa orang Kristen ibadahnya kayaknya agak yang berbeda-beda ya. Itu sebenarnya nggak jadi masalah karena gereja yang sesungguhnya atau bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita ini sendiri. Karena bagaimana waktu Yesus naik ke surga, disalibkan, bait Allah itu yang berbentuk gedung itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Karena banyak yang mungkin mengikuti teladan, artinya lebih tidak melakukan ajaran Alkitab atau kitab Taurat, itu malah lebih memujikan tempat itu. Jadi sekarang kita, kata Yesus, 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada bersama-sama dengan kalian. Nah, itu yang dimasukkan dengan gereja kita yang sesungguhnya adalah bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Tapi jangan juga kita menghindari tempat-tempat berkumpulan atau tempat-tempat ibadah. Nah, jadi makanya di tempat ibadah itu ada yang menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus, ada yang mendengarkan khotbah, kan bermacam-macam. Itu tidak jadi masalah karena yang doa itu kita masuk ke rumah, tutup pintu dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang lebih baik. Nah, yang keempat ya, itu Yesus dikafanin
aku nggak panjang-panjang. Yesus dikafanin, kenapa kita tidak? Waduh, itu zamannya dulu iya, karena kain masih kurang ya. Semua pakai kafan. Kalau sekarang udah lebih canggih loh Pak Yance. Sekarang kita malah mati ada yang dipakein jas, sepasang pakai sepatu lebih mantap. Nggak lagi pakai kafan. Begitu loh. Kita pakai sekarang yang sekarang ini ya lebih rapi menurut saya. Tidak masalah dikafanin. Tidak ada orang diperintahkan di mana kami orang Kristen harus pakai jas, pakai gaun kan lebih mantap begitu loh Pak Yance. Oke, nggak panjang-panjang itu. Bentar lagi aku mau keluar soalnya ada kerjaan. Oke, terima kasih ya. Tambahan. Boleh? Bang Juma dulu Bang Lance. Biar beliau, biar silakan guru, silakan. Oh iya oke. Ya. Ya silakan Bang Nah, Lance. tadi disebutkan oleh Yosi Noya bahwa Islam itu mendatangi neraka. Ya, itu dalam bahasa Laswi. Saya tidak mengatakan Islam itu mengatakan neraka ya. Aduh, tunggu. Tapi ada sangkut paut itu. Ada sangkut paut itu. Ya, dalam bahasa asli sebetulnya mendatangi dan melewati. Nah, sebetulnya pada Al-Waqiah ya 56 ayat 7, 8 dan 9 disebutkan dan kamu menjadi 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri dan golongan orang-orang yang paling dahulu beriman, yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada 3 golongan. Golongan kanan itu pasti masuk surga. Jadi ada keterangan penjelasan yang benar. Orang benar yang melakukan hukum Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Yang dimaksudkan tadi mengungkapkan tidak ada orang Islam yang tidak masuk neraka. Artinya mereka yang dikhususkan masuk neraka karena kesalahan mereka. Ya, karena kesalahan mereka. Jadi dengan jelas dalam Al-Quran itu telah mengatur orang benar, orang melakukan hukum-hukum Allah pasti masuk surga. Maksudnya jelas orang muslim itu taat kepada Allah, setia kepada Allah, masuk surga. Ya, jaminan keselamatan itu telah nampak oleh karena perbuatan mereka. Ya, silakan. Saya hanya menambahkan saja karena ini waktu saya untuk istirahat. Oke, makasih Guru Nda. Jadi gini, iya, demikian tidak menyentuh apa yang dalam pengajaran Israel, dalam kitab mereka dan juga di Al-Quran. Korban itu berasal dari kata yang sama, karif. Apa itu? Mendekatkan diri. Jadi korban yang kami lakukan, baik Bani Israel maupun Bani Ismail, itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang tidak bisa dekat kepada Tuhan kalau orang itu memiliki dosa. Maka kemudian salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan kurban. Nah, kalau Anda hanya berfokus kepada tidak ada nabi yang menyembah kepada Allah, Allah itu telah memperkenalkan dirinya dengan sebutan As-Salam, Al-Azil, Al-Quddus, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebagaimana Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi memperkenalkan diri Salam, Saddai. Ya, itu Tuhan sudah nyata itu. Bahwa Tuhan kami sama. Sedangkan Tuhan kamu mau dimatikan, dihidupkan, ditetein, diceboin, dikafanin, disunatin. Ayo, dimatikan, dihidupkan. Apakah sama Tuhan kami? Tidak. Tuhan kami maha menghidupkan, Tuhan kami maha suci, Tuhan kami maha tinggi. Diterangkan di dalam kitab Yahudi dan juga di kitabnya umat Islam. Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas, Anda tidak bisa bantah. Yesaya 57:15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhanmu rendah, maha hina, maha terkutuk.
Sama, Tuhan kita sama. Tidak, Tuhan kami nggak pernah netek. Tuhanmu netek. Ayo, Tuhan kami nggak pernah sunat. Tuhan kami memerintahkan sunat. Tuhanmu malah yang disunat. Sama nggak? Beda. Jadi tolong ya, fokus ke sana. Anda ngemis-ngemis kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53 nomor 10. Di Yesaya 52 sampai 53 itu bukan prosesi, bukan cerita penghapusan dosa. Bukan. Itu kisah, itu bukan nubuatan. Yesaya 53 nomor 10, oknum yang diangkat di sana adalah oknum yang memiliki keturunan. Anda sudah mau mengakui Yesus punya keturunan? Sudah mau mengakui? Kalau belum, jangan ngadi-ngadi ngambil kitabnya orang. Oke? Jadi jelas sekali, Bung. Jelas sekali. Kalau Tuhannya sama, pasti konsepnya sama, kata saudara. Betul? Konsep Tuhan kami sama. Kenapa? Karena Tuhan kami satu. Tuhan kami sama. Lah konsep Tuhan kamu gimana? Konsep Tuhan kamu? Datang, menjelma jadi manusia, mati dibunuh manusia. Ini konsep dari mana Anda dapatkan? Konsep kami nggak ada yang seperti itu. Kemudian, saudara ketika berbicara mengenai Islam, sangat jelas sekali menjadikan kemudian hamba Tuhan itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Anda mengatakan kami tidak menyembah Tuhan yang sama, Nabi tidak menyembah kepada Tuhan yang kami sembah, tidak menyembah kepada Allah. Buktinya Tuhan yang kami sembah itu jelas diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga kitabnya umat Islam. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Bani Ismail tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab Engkau maha besar ya Allah. Allahu Akbar. Maha besar, Allahu Akbar. Engkau tidak sama dengan siapapun. 1 Tawarik 17 nomor 2. Tuhan tidak ada yang serupa dengan Engkau. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Ya Tuhan, Engkau maha besar. Engkau maha besar. Engkau maha besar. Islam ini, Tuhannya Islam ini yang diterangkan oleh Yeremia. Tuhannya Islam yang dijelaskan oleh Tawarik. Tuhannya Islam yang kemudian dijelaskan oleh kitab Samuel. Lah Tuhan kalian itu dijelaskan di mana? Hanya ada di kitab-kitab orang Roma, kitab-kitab orang-orang Yunani yang dibuat oleh Paulus, dikirim melalui surat-surat. Oke? Jadi tolong Demian, tolong. Anda coba berpikir jernih. Kalau Tuhan Anda dengan Tuhan kami sama, ya, jelas sekali dikatakan bahwasanya Tuhan kami minta korban hewan. Ini yang Anda tidak sentuh. Tuhan kami sama Bang Suma dengan Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel minta hewan kurban Bang Suma, hewan ternak di dalam kitab Imamat 1 nomor 2. Ya, di mana dikatakan di sana jika di antara kalian ingin mengorbankan hewan persembahan, maka korbankanlah persembahan hewan. Sama Tuhan kami semua. Karena di dalam kitab kami juga, yaitu kitab Demian bab 7 nomor 147, Tuhan Yahweh juga minta anak Maria untuk disembelih. Di mana itu ada? Jadi kalau tulisan huruf tinta merah itu perkataan Yesus, dikatakan dalam Matius 8 nomor 4, korbankanlah korban sama seperti korban Musa. Yang hitam itu adalah kata pengantar kitab saudara. Saya katakan tulisan kamu harusnya juga masuk, tapi warna pink. Demian bersabda, Tuhan Yahweh minta darah manusia. Bikin aja kitab baru. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada itu pernah minta darah manusia. Malah yang memberikan persembahan darah manusia itu dipersembahkan kepada dewa-dewa, dan Tuhan mengatakan, aku akan menjadi lawannya, aku akan menghabisi mereka, aku akan binasakan mereka, karena mereka telah melakukan pencabulan, mereka telah melakukan persinahan terhadap ajaranku. Ini sudah hampir 2 jam kayaknya ini Anda tidak menyentuh esensi itu. Ya, atau bilang aja gini, baiklah Bang Suma, nanti kita akan bikin konsili lagi, akan kumasukkan data-data perkataan-perkataanku, tapi warna pink. Kalau warna pink orang Kristen sedunia tahu, oh itu adalah Nabi Demian.
yang mengatakan Tuhan Yahweh, Tuhan Bani Israel minta persembahan darah anak Maria, tertulis di kitab Demian bab 7 nomor 7. Udah panjang ini bang, udah panjang ini. Ya, Kedua jam. sekarang kalau Anda tidak mau panjang, habis ini saya minta Anda tegaskan tertulis di mana di kitabnya orang Yahudi Tuhan minta pendamaian agar manusia mendekatkan diri kepadanya. Korbannya harus adalah korban manusia, korban Mesias, korban Kristus. Itu tertulis di mana? Silakan. Silakan. Oke, Silakan. Tapi kalau Anda ngomong tidak ada data itu, waduh percuma. Nah, sekarang Ya, silakan, pakai timer Bang. aja ya Bang Juma ya. 4 menit ya, Bang. Aduh nggak apa-apa, nggak usah pakai Oke. time, nggak usah. Enggak, jangan Ya, saya tambahkan lagi Demian. Ya, saya tambahkan lagi ayat-ayat Bible, di ayat-ayat yang ada di Bible Perjanjian Lama yang katanya itu kitab Yahudi. Saya bacakan lagi Demian biar agak tercerahkan sedikit otakmu. Di Keluaran 9 nomor 14, tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Di satu Raja-Raja 8 nomor 23, tidak ada Allah seperti engkau di langit dan di atas, di langit di atas dan di bumi. Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Yesaya 46 nomor 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya, sudah jelas di sini yang Anda tadi comot-comot dari kitabnya Yahudi, bahwasanya kitabnya Yahudi ini sama dengan umat Islam. Kitabnya yaitu yang disebutkan Bang Juma tadi, laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Nah, satu lagi, kenapa Allah menciptakan manusia, makhluknya? Karena Allah itu supaya dikenal. Bagaimana cara mengenalnya? Dengan cara memilih kita dari umat manusia agar dijadikan nabi untuk mengajarkan ajaran Allah kepada umat manusia. Itu. Jadi kalau Allah itu misinya tidak untuk dikenal, maka tidak akan menciptakan sesuatu. Tidak akan ada kita, tidak akan ada namanya alam semesta ini. Karena memang dia maunya dikenal, mau disembah, mau diketahui. Begitu, Dem. Ya. Semua para nabi itu juru selamat. Semua para nabi juru selamat. Ini bro, aku mau turun nih. Maksudnya ada kerjaan ini. Iya. Bro, Wan. Oke bang. Oke, aku sangat berarti sanggahan sedikit lah buat cerita solawat ya. Sebenarnya yang di Satu lagi bang, aku mau menanggapi Bang Yosi ini ya tentang masalah kain kafan tadi. Nah, berarti memang jelas di ajaran Paulus itu kalian disuruh berfoya-foya bang, karena itu adalah satu hal yang mubazir. Ya, kita manusia berfoya-foya. bagi umat Gimana ajaran Paulus itu mengajarkan kami berfoya-foya bang? Iya, memang begitu diajarkan kalian. Tidak ada namanya istilahnya mubazir, kata mubazir itu tidak ada. Gini Bang Yosi, nanti Bro Cinta Selawatnya sampaikan saja poinnya biar kita tanggapi, biar teratur gitu. Iya, enggak, soalnya tadi kan udah menyampaikan. Aku tanggapi dulu tadi ayat-ayat yang sudah dibawakan Bang Zuma, ya bahwasanya. Bro Yosi duluan ya, Bro Yosi ya. Hah? Jadi nanti kami tanggapi ganti-gantian Bro Cinta Selawat. Iya. Tapi Demian jangan menyela begitu. Ya, tapi jangan terlalu panjang sampai saya jalan 10 km baru selesai ya. Saya duluan aja Bro Yosi ya. Iya, saya duluan aja. sementara Demian dari tadi Soalnya juga aku mau ada kerjaan bro, ada mau keluar nanti. Nggak usah orang sembarangan dong. Iya, makanya aku bilang tadi bro. Ya, makanya aku bilang tadi jangan katakan comot-comot, sedangkan yang dicomot-comot itu adalah bro yang comot-comot ayat tapi tidak memahami tentang ayat yang dibawakan itu. Begitu loh bro. Jadi Anda tidak memahami, hanya comot dari ayat 1 ke 1, loncat sana loncat sini. Ayat 1 yang Anda bawakan belum tentu Anda pahami tentang itu. Makanya aku bilang tapi itu yang tertulis bahwasannya Allah tidak serupa dengan apapun. Betul bro, itu tertulis, tapi memahaminya Anda tidak mengerti. Jadi gini, sebelum saya turun ya, untuk sahabat-sahabat ini, untuk membawakan dalil pedalil harus memahami dulu apa dalil yang dibawakan. Jangan nggak memahami dalil yang satu ini loncat ke dalil yang di ujung sana, jadi nggak nyambung ceritanya gitu loh bro. Seakan-akan nyambung tetapi tidak nyambung, tidak paham. Karena di dalam Alkitab itu sangat pemahamannya itu juga sangat dalam, bukan sembarang kita baca aja terus kita langsung baca secara literal itu langsung lurus-lurus telan mentah-mentah begitu, bukan. Nah, jadi seperti Bang Zuma tadi bawakan juga bagaimana pengorbanan manusia itu menceritakan tentang, aku sudah bawakan tadi ya, tentang bagaimana orang-orang Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan
gitu loh. Tapi sudah dijelaskan tadi, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kita nyambung lagi kapan-kapan. Karena sekarang ini saya punya kerjaan. Mungkin Bang Demian di sini masih di sini. Silakan yang lain. Ya, semua aku mau keluar dulu ya. Semua host ya, Bang Zuma, Cita Solawat juga Bro Ari. Oke Bang Yos, oke. Makasih ya. Untuk hari ini ya. Nanti kita sambung lagi. Yuk. Selamat siang. Siap. Ya, oke. Barangkali bisa ditambahkan di sini buat Demian ya. Loh, kok konsep gitu? Kalian mau proyek ya? Bukan Nggak, geroyok gini. Demian. Kasih Nah, bicara tadi kan dulu Bang, Bang Era dari tadi nggak ngomong-ngomong Bang Kalau Remi. itu udah kenapa Kan sekarang tadi Arif turun lagi ini gitu loh? kebetal terus ini. Iya, kasih Enggak, sebentar ya, yang Bang. mau bicara yang mana nih? Kok semuanya kroyok lah gitu? Bukan keroyokan, cuman saya juga mau nambahin saja Demian. Nggak usah, kalau mau nambahin nanti aja. Ini kan kita lagi diskusi dua-dua, kenapa Anda ikut lagi gitu loh? Berarti kan Anda nggak menghormati diskusi ini. Loh tidak, ini masalahnya Demian berbicara tentang konsep tahan dulu, Bang. keselamatan Ini giliran saya, Bang. dan Kalau dikaitkan misalkan dengan Abang nggak ajaran mau tambahkan Islam. lagi, saya turun aja, Bang. Kalau misalkan Abang mau tambahkan lagi, saya turun aja. Silakan. Karena jangan kroyok loh. Ini aku cariin temennya, tenang aja. Apa saya sendiri sama Bang Suma gitu. Gini ya, Bro Mohonnya Cinta sama Bang Selawat Zuma. ya. Oke, silakan. Ya. Bang Arif, kita mantau, silakan. Iya, gini kawan-kawan ya. Semua dalil yang dikutip oleh si Cinta Solawat. Aduh, ada telepon lagi. Tunggu ya, 1 menit aja, 1 menit. Halo? Terima telepon. Ya. Jadi seperti lihat itu Google. terus masa kita nggak ada. Ahli Arif silakan. Ahli Arif ditambahkan. Mumpung Iya, beliau lagi Bang telepon. Arif. Silakan. Kasian ya Bang Jumar ya tadi Bang. Bang Zuma, Runda Suma dan Bang Erik. Sebenarnya konsep keselamatan yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu memang tidak akan mungkin pernah sama dengan konsep di ajaran Demian, yaitu ajaran Kristen. Karena agama Islam, di dalam ajaran Islam itu mengajarkan satu Tuhan, Ya, udah, bukan sorry. tiga Bentar Tuhan. dulu Bang Der. Sorry, Bro. Bicara sebentar. Bentar dulu Bang Demian, Halo. saya belum ini. Bentar saja dulu, ini tambahan. Gua ya, lanjut Bang. Karena di dalam ajaran Islam, lama di dalam lagi, ajaran bro. Islam itu mengajarkan satu Bentar, Tuhan. Bang. Kasih Kemudian bicara juga di dalam ajaran Islam itu tidak mengenal tentang darah manusia yang kemudian dijadikan sebagai Aduh, tumbal banyak kali yang penebusan dosa. Jadi konsep di dalam Islam itu sudah selaras dan sehati dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Yaitu ketika pada masa itu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan juga Nabi Isa. Jadi di sini Nabi Muhammad juga mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu millah Ibrahim. Di mana konsep kurban pertama kali itu memang ada sejak pada masa Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Jadi di sini Nabi Ibrahim ini sebelumnya tidak mempunyai keturunan, maka kemudian Nabi Ibrahim itu sesuai Jangan punya gitu loh, keturunan, itu jangankan sayang. hanya hewan-hewan yang akan aku kurbankan, anak saya pun juga Ya, akan Bang, saya enggak, Bang, kurbankan. harus adil dong gitu loh. Kan tadi kan Bang ini Maka udah kemudian sebentar dulu Demian. Sekarang ini lagi Ini pakai makanya biar ini selaras biar nanti ini. Iya. Maka kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim itu Ya udahlah, melalui Bang, mimpinya. Nabi saya turun aja lah Bang ya. Saya turun aja ya, karena saya nggak Baru 1 menit ya Ini kan ngomong lagi. saya Satu disuruh menit udah Barusan. kepanjangan ini. Barusan. Tadi kan cuma bilang poinnya aja gitu loh. Kenapa harus kroyok gitu loh? Yang mau Bukan sekarang mengroyok, Demian kan sudah ada temannya itu Bang. Temennya ada tuh si Tanggang. Tadi yang ngomong dari sudah Muslim ada, udah nanti 3 loh. bisa rembuan Tadi, juga. Iya. tadi yang ngomong dari Muslim udah 3, sedangkan saya aja belum gitu loh. Loh, iya, makanya saya ingin menambahkan Bang Wan, konsep ini di bawah keselamatan ada Demian. dia mengaku di sini namanya Neflos, Ya tolong udahlah, kalian dibuang ternyata aja nih. maunya keroyokan ya. Iya gantian lah, masa 3 lawan 1 kan lucu Loh, gitu loh, masa 3 iya, lawan saya kan 1. belum selesai ini, Dem. Kira Anda Selesaikan tidak dulu, diajak sebentar untuk saja, berdiskusi. sebentar Tadi kan Bang saja. Cuma sama si siapa Ini terkait dengan dan masalah kemudian kurban, aja dong. kurban hewan, bukan kurban Satu menit, manusia. Anda tidak Dem. diajak untuk berdiskusi kawan. Tadi 2 Oke, orang kita murah hati lah, diskusinya. 1 menit. Yo Bang Er, 1 menit. Ya Aduh. silakan. Ya udah Iya, lah, nanti jadi kasih saya kita waktu lanjutkan. panjang ya. Waduh.
Saya lanjutkan. Jadi Allah menguji Nabi Ibrahim akan kesetiaannya, akan keimanannya kepada Allah, yaitu dengan cara melalui mimpi. Ketika itu Nabi Ibrahim itu bermimpi, Ufi binadrik, mana janjimu? Itu selama 3 malam itu Nabi Ibrahim bermimpi seperti itu. Maka kemudian di malam yang terakhir Nabi Ibrahim memastikan bahwa mimpi itu datangnya dari Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim merealisasikan najarnya. Nabi Ibrahim bernazar. Nah, kemudian Nabi Ismail yang dijadikan, yang akan dikurbankan. Ini sesuai dengan nazar Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Allah menyelamatkan Nabi Ismail dan kemudian menggantikan dengan hewan kurban, bukan darah manusia. Ini perlu dicatat oleh Demian ya, tentang salah satu konsep keselamatan yang ada dalam Islam itu bukan menebus dosa, tetapi bisa menghapus dosa. Itu. Jadi konsep keselamatan di dalam Islam itu sudah jelas, Dem. Innad-dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah Ya, gantian ya. Gantian. Oke, sekarang giliran Itu Kristen. temennya si Tanggang disapa dulu, Dem. Ya, Selamat oke, siang, nanti bro, Bang siap ya. Si Tanggang bantu ya. Nanti ditambahkan gini ya. gitu. Kalau saya mendengar aja, turun aja ya, nggak sanggup, ilmu saya kayaknya terlalu sedikit untuk apa nih, ini udah tinggi-tinggi semua ini. Oh ya, saya sendiri aja nggak apa-apa, saya sendiri aja. Gini ya, Arif. Konsep pengorbanan itu bukan sejak Abraham. Konsep pengorbanan itu sudah sejak Adam, kemudian anaknya, Kain dan Habel. Kain, dia mengorbankan hasil ternaknya, sedangkan Habel, Kain dia mempersembahkan hasil taninya, sedangkan Habel mempersembahkan domba-dombanya atau hasil ternaknya, sehingga Kain diterima persembahannya, sedangkan Habel enggak. Kenapa? Karena Habel menggunakan darah, sedangkan Kain enggak. Itu sudah sejak Adam, sudah sejak Kain dan Habel. Kemudian sampai di zaman Nuh, ketika Nuh dia turun dari Batra Nuh, dia melakukan korbanot kepada siapa? Kepada Hashem. Kemudian sampai di zaman Abraham. Jadi korbanot ini sudah ada sejak Adam. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengorbankan hewan untuk mengambil kulitnya sebagai pakaian Adam dan Hawa. Otomatis ada hewan yang dikorbankan, ada hewan yang meninggal, sehingga harus ada tukar guling kematian di situ. Seluruh nabi melakukan itu. Jadi bukan dari Abraham. Kalau kita belajar tentang keislaman, korban itu dia dari mana? Dari Abraham. Sedangkan di dalam Alkitab korban itu sudah sejak Adam, bukan sejak Abraham. Nuh aja ketika turun dari Batra Nuh, dia melakukan korban persembahan kepada Tuhan, dan itu tidak tercatat di dalam Al-Quran. Makanya mereka mengatakan korban berasal dari Abraham, itu salah gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, si cinta sholawat dia cocok logi dalil. Dikatakan yang tadi kan dia kutip, saya nggak perlu sebutkan satu persatu dalilnya. Tidak ada Allah selain Tuhan kan yang tadi dia kutip kan. Nah, Tuhan di situ bahasa Ibraninya YHWH, Allah itu artinya sesembahan, ilah artinya. Jadi tidak ada Tuhan yang setara di dunia ini dengan YHWH, dengan Adonai, bukan Allah. Jangan Anda cocok logi gitu loh. Jadi kata Allah di situ sesembahan, bukan nama Tuhan. Jangan cocok logi gitu loh. Kalau kalian mau membuktikan Tuhan kalian sama seperti Tuhan para nabi, jangan cocok logi. Ibaratnya begini ya, orang Hindu percaya Tuhan itu pencipta, Allah pencipta. Tuhannya Hindu sama seperti Allah, itu kan nggak masuk gitu loh. Tuhan Islam maha pengasih, Yahudi maha pengasih, Tuhannya sama. Apa bedanya? Tuhan Hindu pencipta, Tuhan Islam pencipta, sama sifatnya. Berarti Tuhan Islam sama seperti Tuhan Hindu, kan nggak sama. Jadi jangan cocok logi gitu kawan. Para nabi, tidak ada satupun nabi di dalam tanah, di dalam perjanjian baru, perjanjian lama yang menyembah Allah, nggak ada. Nah sekarang saya tanggapi Bang Suma ya. Dia tadi mengatakan bahwasanya pengajaran Bani Israel sama seperti Islam, yaitu mengenai korban. Dibilangkan korban dan korban dan karir ya, korah dan karir itu. Nah sebenarnya dalam istilah orang Ibrani itu bukan korah atau karir, enggak, tapi karban. Itu adalah kara. Nah, orang Yahudi kalau mereka mau dengan Tuhan, mereka harus suci. Nah bagaimana mereka bisa melakukan itu? Dengan cara menebus dosanya menggunakan hewan, dan itu enggak ada dalam Islam. Tidak ada satupun ajaran Islam seperti itu. Konsep pengorbanan sama seperti itu konsepnya orang Yahudi. Tidak ada satupun. Makanya saya bertanya kepada Bang Suma, kalau Tuhannya sama, kenapa konsepnya berbeda? Dan Bang Suma dari tadi tidak jawab. Nah, sekarang kita masuk karena tadi Bang Suma mengatakan
ketuhanan Yesus itu nggak masuk akal dan sebagainya. Tuhan kok Tuhan mati dan sebagainya. Saya mau sampaikan begini ya, ketuhanan Yesus itu lebih kuat daripada ketuhanan Allah. Yesus itu sudah dinubuatkan, sang Mesias ini. Dia bukan cuma manusia biasa, dia itu manusia ilahi. Dia disebut sebagai apa? Yehuwa Tzidkenu atau Adonai Tzidkenu. Artinya, Tuhan YHWH, kebenaran kita itu disebut kepada dia. Tidak ada satupun nabi manusia bisa menyebut seorang manusia dengan Tuhan kebenaran kita, nggak ada. Tidak ada satupun. Yeremia 32 ayat 5-6 dalam tafsiran orang Yahudi mengatakan itu kepada sang Mesias. Jadi ketuhanan dari Mesias ini lebih kuat daripada ketuhanan Allah yang baru muncul abad ke-7. Kalau Bang Suma mengatakan ketuhanan Yesus tidak masuk akal, loh, ketuhanan Yesus itu lebih kuat, lebih bisa dipercaya daripada ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab para nabi dikatakan apa? Tuhan itu akan menjadi manusia. Tuhan itu akan menjadi apa? Mencari penebus. Ya kan? Makanya Yesaya 53 ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Anohi Adonai ve'eini bal adai Mosia. Tidak ada Mesias selain daripada Tuhan. Sehingga Mesias ini dijanjikan Tuhan datang menebus dan Bang Suma kabur. Matius 1 ayat 21 dikatakan apa? Ia akan diberikan nama Yeshua karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian kawan-kawan, Yesaya 53 tadi Bang Suma mengatakan apa? Dia mengatakan begini, itu cuma cita bukan nubuatan. Ini kan ngarang gitu loh. Otoritas Yahudi sini dalam tafsiran Yerusalem mengatakan Yesaya 53 itu nubuatan, bukan dari Kristen loh, dari Yahudi. Sedangkan Bang Suma mengatakan Yahudi apa berbicara Kristen gitu. Kamu ini? Ya sebentar kawan. Jadi itu nubuatan. Kamu berbicara Yahudi apa berbicara Kristen? Otoritas yang ganti-gantian kawan. Terlalu yang kamu di sini mau ceramah atau mau apa? Saya menjawab orang-orang yang salah paham tentang iman Kristen. Saya menjawab tuduhan orang-orang yang mengajarkan Alkitab yang tidak sesuai dengan konteksnya. Yesaya 53 dalam tafsiran Yerusalem itu nubuatan kepada Mesias. Beda halnya dengan tafsiran. Jadi Yahudi dan Yahudi saling bertentangan. Berarti Anda setuju kalau Yesus itu memiliki keturunan? Berarti Anda setuju kalau Yesus itu memiliki keturunan? Tiga orang loh yang ngomong. Saya cuma sendiri aja. Saya cuma sendiri, tapi kalian terguncang. Enggak, tadi kalian lebih lama, 3 orang loh. Kasih Tadi 3 orang. Saya 1 orang. Ya Bang ya, Bang Juma ya. Iya, ganti-gantian loh. Saya aja belum jawab poin-poinnya. Terlalu lama, udah mau 1 jam bro. Kalau kamu mau ceramah di gereja bukan di sini. Dan kalian lebih lama kawan. Ganti-gantian lah. Ini Bang Daniel, selamat siang Bang Daniel. Iya. Loh. Oke, saya lanjut dulu ya Bang ya. Oh. Jadi jelas ya, Yesaya 53 sama itu kepada sang Mesias nubuatan, bukan cerita ya. Nah, kemudian Bang Suma mengatakan konsep Tuhan Islam sama seperti Tuhan Yahudi. Nah, ini tidak ada dasarnya dalam tafsiran Yahudi, tafsiran dari Rashi mengatakan Hashem itu roh, kemudian di dalam Talmud dikatakan Hashem itu ruach hakodes. Jadi Tuhannya Yahudi itu ruach. Sedangkan Tuhannya Islam itu bukan ruach, tapi zat. Nah, kemudian Yesus juga berkata dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Tuhan itu Bapa itu adalah roh, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan roh. Jadi konsep Tuhannya Islam dan Yahudi nggak ada korelasinya. Nggak ada sangkut pautnya. Jadi Bang Suma ini dari tadi cocok logi aja. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan Bang Suma yang terakhir yang mengatakan bahwasanya Tuhan tidak menginginkan darah manusia. Emang Tuhan tidak menginginkan darah manusia? Orang Kristen itu kawan-kawan tidak pernah mengorbankan anaknya sebagai penebusan dosa. Tidak ada. Kristen siapa yang mengorbankan anaknya sebagai penebusan dosa? Enggak. Orang Kristen beriman bahwa Mesias sang ilahi ini yang datang menebus manusia, bukan manusia menebus manusia. Mesias sang ilahi datang menebus manusia, bukan manusia menebus manusia. Jangan dibalik-balik. Dan itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Markus 10:45. Ajaran siapa? Ajaran Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 10. Itu ajaran para nabi, ajaran Yesus. Kalau kalian percaya kepada Yesus, kenapa tolak ajarannya? Yesus berkata, dia datang menebus dosa, kalian gak percaya. Para nabi bernubuat Mesias datang menderita menebus dosa, kalian gak percaya. Katanya kalian beriman kepada ajaran para nabi. Juma dungu.
Jadi jangan cocok logi lah kawan-kawan. Jangan cocok logi ya. Buang Bang Wan, buang. Buang itu nggak jelas itu. Untuk siapa tuh yang menghujat itu? Datang hujat. Iya, satu-satu orang aja. Siapa yang mau tanggapi Bang Suma aja kan? Jangan kroyok ya. Satu-satu kawan. Ya oke, kami diam. Oke, lanjut. Tapi gantian udah siap itu, Bang Juma tinggal ganti. Oke, baik. Kalau kita pakai aja pakai time. Kabur lagi nanti materinya. Jadi begini. Jadi orang Yahudi menggunakan kata karof, Islam kharif. Kalau Anda mengatakan bahwa itu bukan akar kata, Anda keliru. Anda belajar Ibrani dulu. Ya. Jadi jelas karof atau karif itu adalah makna muatannya mendekatkan diri. Oke? Orang Yahudi melakukan korban hewan, mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya nggak panjang-panjang. Tuhan kami minta korban hewan. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi di dalam kitabnya orang Yahudi minta korban hewan. Sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu sama dengan Tuhan kami, di mana Tuhan kami minta korban darah manusia? Anda mengatakan tidak ada yang minta, tapi Tuhan kami sendiri yang datang mengorbankan dirinya. Wow. Ini terkait dengan penebusan dosa, Bung. Ini terkait dengan penebusan dosa. Muatan daripada qarib dan juga karof adalah ketika Tuhan itu memiliki kedekatan kepada hambanya, itu dikarenakan hambanya sudah dihapuskan dosanya. Maka konsep ini kemudian di Islam maupun di Yahudi, ketika orang itu memiliki dosa, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Di Islam disebut berkurban. Oke, kurbannya hewan. Untuk apa kurban itu dilakukan? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang Yahudi untuk apa melakukan kurban? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah, Kristen ya mengorbankan manusia Yesus untuk menebus dosanya. Sekarang yang saya jadikan pertanyaan, yang menjadi pertanyaan, kalian mengorbankan manusia itu untuk dewa mana? Kalau Anda mengatakan dewa itu sendiri yang datang mencari manusia, enggak. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti kedatangan Yesus sebelum mencari Yesus, dia bukan ilahi. Ya, kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Bapa itu adalah aku itu sendiri. Tapi tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini orang dipaksa untuk datang, karena bukan atas kehendaknya. Berarti dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, konsen terhadap pertanyaan saya, bahwa kepada Tuhan mana, kepada dewa siapa kalian mempersembahkan darah Yesus? Tuhan kami hanya minta darah hewan. Nah, darah Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Jawab itu, jangan kemana-mana. Saya nggak usah panjang-panjang, silakan. Iya, oke, saya jawab. Sebelum saya jawab, saya luruskan dulu. Jadi korban dalam bahasa Ibrani itu bukan karof ya kawan-kawan ya. Tapi karban, akar katanya adalah kara, artinya mendekat. Jadi mendekat dalam bahasa Ibrani itu bukan karof, tapi kara. Bang Suma bisa googling sendiri dalam penjelasan sastra bahasa Ibrani di Sarapan Pagi tentang kata korban dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau bahas tentang bahasa Ibrani jangan comot-comot dari situs-situs yang nggak jelas. Sekarang saya jawab. Orang Kristen itu saya belajar, Bung. Saya belajar Ibrani, ya, Bung. Ingat ya, huruf Ibrani itu awalnya tidak memiliki nikut, ya. Jadi kamu boleh membacanya karib, karob, korup, kerok, korek, kerok, bisa kau baca. Tidak ada tanda baca di situ. Ada kata karob dalam bahasa Ibrani, Bang. Yang ada itu karban, katanya kara. Aduh, parah ini, parah. Lanjut. Iya, Bang. Kalau Abang nggak percaya, bukan sarapan pagi. Sarapan pagi. Saya makan malam, saya bukan sarapan pagi. Saya belajar, saya punya guru, Demian. Udah lanjut.
Ya bukan karof ya Bang Suma ya, yang benar adanya karaf. Karib itu sama aja, tergantung nikutnya. Lanjut. Jangan so tahu. Jangan so tahu. Karaf itu, ya bukan ini karaf itu nggak ada fat. Jangan so tahu, saya katakan jangan so tahu. Bahasa Ibrani itu awal turunnya itu gondol, tidak ada nikut, nggak ada tanda baca. Oke? Aduh, ganti-gantian Bang Juma. Ya makanya jangan membodohi, jangan so tahu. Lanjut. Kok so tahu? Nggak ada fat, jadi bacanya kara bukan karaf atau karof. Udah, jangan so tahu. Kamu nggak usah hal-hal sepele. Hal sepele seperti ini nggak usah kau besarkan. Dewa aja, dewa. Kepada dewa siapa kau persembahkan darah Yesus? Jawab. Iya, saya nggak besar-besarkan, saya jelasin aja. Kan ganti-gantian, saya kan jawab Bang. Kalau bahasa Arab, ro itu nikut a, harokat a dibaca ro. Kalau Ibrani, kalau nikut a nggak dibaca ro. Jadi kara nggak ada fatnya. Kecuali ada fat, baru bacanya karaf. Tapi bacanya kara, nggak ada fatnya. Jadi kara itu artinya mendekat. Mendekat itu apa? Untuk menyucikan dosa. Dan itu nggak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam mengorbankan hewan untuk penyucian dosa, nggak ada. Tapi mengikuti milah Ibrahim nggak ada tujuannya tuh, nggak ada hubungannya ke Bang Suma. Pertanyaan saya apa? Saya jawab. Kami dengarkan, kami tidak pernah bagi penebus enggak. Yesus Kristus kan manusia dia wujudnya manusia. Dia punya natur manusia, namun dia adalah ilahi yang datang ke dunia ini. Dan di dalam kitab Yesaya dikatakan, Adonai Hashem yang akan menjadi Mosia, yang akan menjadi penebus. Yesaya 60, itu dasarnya. Dan Allah nggak pernah menjadi penebus. Di mana ayatnya? Saya nanya balik ke Bang Suma. Di mana ayatnya dalam Quran Allah menjadi penebus? Tunjukin saya di dalam hadis dan Quran Allah Subhanahu wa taala menjadi penebus. Ayo silakan. Di Al-Quran itu jelas ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghapuskan dosa umat manusia dengan prosesi syariat. Makanya di dalam Islam ada perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada manusia melalui beliau, wa yuzakkihim, beliau datang mensucikan manusia. Paham? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan sebagai penebus dosa lagi, tapi levelnya lebih tinggi. Dia datang sebagai penghapus dosa manusia. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan syariat. Seperti apa dosa itu dihapuskan? Dengan cara beramal, dengan cara berinfak, dengan cara berbuat amal-amal soleh. Itu cara penebusan dosa di dalam Islam. Makanya Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai wa yuzakkihim, yang mensucikan manusia, wa yuzakkikum, yang mensucikan engkau kalian semua. Ya. Jadi Yesus itu datang menebus dosa. Menurut saudara, dengan cara apa Yesus menebus dosa? Dengan cara mati di atas tiang salib, gitu. Sementara Tuhan kami minta penebus. Dengar. Anda tidak menjawab saya. Ini saya menjawab Anda. Ini saya menjawab. Tuhan, dengarkan. Tuhan kami menghapuskan dosa dengan cara mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan syariat-syariat, hukum-hukum tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa melalui Al-Quran Al-Karim. Jelas itu. Nah sekarang Tuhan mana? Dengarkan saya. Kalian mempersembahkan darah Yesus itu kepada dewa siapa? Anda tidak jawab. Silakan. Iya, oke, gini ya. Pertanyaan saya, di dalam kitab Yesaya 60 dikatakan Hashem itu penebus. Tadi kan Bang Suma ini seringkali mencocok logi kan, Hashem sama seperti Allah. Saya tanya, di Quran di ayat mana, di hadis di ayat mana Allah adalah penebus? Dan Bang Suma nggak jawab itu. Artinya apa? Ya emang Hashem dan Allah ini berbeda, kawan-kawan. Hashem penebus, Allah bukan penebus. Artinya kalau Bang Suma masih saja cocok logi ya, kan lucu gitu loh. Jelas-jelas Tuhannya berbeda. Tuhannya Yesaya, Tuhannya Musa, Tuhannya para nabi itu penebus. Sedangkan Allah itu adalah bukan penebus, tapi bisa mengampuni dosa begitu saja. Logikanya begini kawan-kawan ya. Kalau Tuhan itu bisa mengampuni dosa begitu saja, nggak mungkin Adam dan Hawa itu diusir dari surga.
Kenapa Adam dan Hawa itu diusir dari surga? Karena upah dosa harus dibayar. Makanya mereka diusir dan Mesias dijanjikan. Makanya Tuhan berfirman, Dia yang akan menjadi Mosia, Dia yang akan menjadi penebus. Dari tadi kan Bang Suma nanya kepada saya, kenapa kalian mengorbankan manusia? Mana ada kami mengorbankan manusia sebagai penebusan dosa? Di dalam kitab kami sudah dijelaskan, yang menjadi Mosia itu adalah Hashem. Makanya dia diberi nama apa? Yesua. Artinya apa? Hashem yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa harus menebus dosa? Karena upah dosa itu adalah maut, dan itu nggak ada dalam Islam. Dalam Taurat dikatakan, Kejadian 2 ayat 17. Dikatakan apa? Pada hari engkau memakannya, maka engkau akan mati. Beyom ahalha mimenu motamut. Karena upah dosa itu adalah maut. Makanya ada penebusan. Dan konsep ini nggak ada di dalam Islam. Konsep ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada hubungannya keimanan Islam dengan para nabi. Kenapa saya selalu ngomong ini? Karena Bang Suma ini dari tadi cocok logi gitu loh. Kami menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhan Bani Israel, menyuruh umatnya mengorbankan hewan. Loh, tujuan mengorbankan hewan menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Tujuannya untuk mengikuti mila Ibrahim. Orang Yahudi, kenapa mereka melakukan persembahan? Untuk menghapus dosa, itu aja beda gitu loh. Kemudian Tuhannya Bani Israel itu penebus, Tuhannya Arab tidak penebus, bukan penebus, tapi bisa mengampuni dosa begitu saja. Kenapa? Karena di dalam Quran tidak dikatakan upah dosa itu adalah mati. Di dalam Torah, di dalam Kristen, upah dosa itu adalah maut, makanya ada penebusan. Itu konsepnya Bang Suma yang nggak ada, makanya Bang Suma bertobat, jangan tersesat terus. Gitu Bang Suma. Silakan. Anda belum menjawab, giliran Anda tidak menjawab. Yesus yang kalian bunuh di atas tiang salib itu kalian persembahkan kepada siapa? Anda nggak menjawab. Oke? Di Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menebus dosa manusia dengan cara manusia itu bertaubat. Itu jelas, ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Jelas sekali. Allah menebus dosa manusia dengan pertobatan manusia itu sendiri. Allah tidak menebus dosa manusia dengan cara dia sendiri menjadi makhluk rendah, terkutuk, mati di atas tiang salib. Dengarkan itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi dijelaskan, di dalam Tawarik 2 Tawarik 7 nomor 14, sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajah aku dengan berpaling dari jalan jahat mereka, dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Kisah Para Rasul 8:22, Amsal 28 nomor 13, Lukas 5 nomor 31, Matius 3 nomor 2, Yohanes 1 nomor 9. Bahkan dalam kitabnya orang yang mengajarkan kepada orang Roma pun dikatakan, Roma 2 nomor 4, bertobat, Matius 9 nomor 13, semua mengajarkan bertobat. Jadi Tuhan kemudian menghapuskan dosa manusia dengan cara manusia itu bertobat. Dengan cara apa mereka bertobat? Menjalankan syariat. Ketika diperintahkan dalam Keluaran 29 nomor 14 agar mengorbankan hewan, maka mereka melakukan itu. Ketika Yesus mengajarkan berkorban hewan, maka pengikutnya melakukan itu. Tidak ada Tuhan menebus dosa dengan cara menjadi manusia mati di atas tiang salib. Itu hanya ada di ajaran paganisme. Maka saya tanya kepada saudara, Tuhan kami minta darah korban. Korbannya adalah hewan, baik Tuhannya Islam maupun Tuhannya Bani Israel. Nah sekarang ketika dikatakan penebus, tebusan kami adalah amalan ibadah. Puasa dosa-dosa kami setahun lebih terhapuskan, ditebus dengan cara beribadah, yaitu ibadah puasa. Jelas sekali, dosa kami dalam sepekan kami tebus dengan sholat Jumat, doa kami dalam sehari kami tebus dengan sholat kami. Lalu kemudian dosa-dosa kami berguguran, ditebus dengan cara zikir-zikir kami dan istighfar kami. Selesai. Itu baru namanya konsep yang benar. Daniel 7 Tuhan mengajarkan menghapus dosa dengan cara bersedekah. Udah selesai. Yesus mengajarkan menghapus dosa dengan cara bertaubat. Udah selesai. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang menerima darah Yesus? Kepada dewa mana kalian persembahkan darah anak Maria? Ini yang sama sekali Anda tidak sentuh. Penebusan di dalam Islam dengan cara bertaubat. Anda bersalah, taubat. Anda berdosa, taubat. Bahkan orang yang mencari mu'alam, orang itu ditebus dengan dihapuskan segala dosa-dosanya. Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibuna wa fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Umat Islam ditebus
Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Yesus mengatakan juga hal yang sama. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai apa? Sebagai utusannya. Selesai. Nah, pertanyaan saya Anda tidak sentuh. Darah Yesus kalian persembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Kepanjangan. Begini, kitab Tawari, kemudian Injil yang Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dipahami konteksnya baik-baik. Ketika orang Yahudi mereka berbuat dosa, Tuhan itu tidak menghukum mereka itu dosa lahiriah. Ketika seseorang misalkan orang Niniwe, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang menentang kebenaran. Tuhan mengutus siapa? Mengutus siapa namanya? Nabi siapa namanya kepada mereka? Yunus. Nah, ketika mereka mendengarkan firman-Nya, mereka tidak dihukum. Itu berbicara masalah dosa-dosa lahiriah, diampuni secara lahiriah. Itu bukan berbicara kalau kau bertobat secara lahiriah, kau masuk surga. Di dalam teologi Yahudi, kau harus pahami, teologi Yahudi dan Kristen, manusia masuk ke surga itu oleh penebusan dari Sang Mesias. Bukan penebusan dengan cara mengampuni begitu-begitu saja. Kalau Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa begitu saja, Adam dan Hawa itu mereka nggak diusir. Adam dan Hawa, mereka tidak mengalami yang namanya kematian, enggak. Malahan mereka hidup kekal di dalam Taman Eden. Jika Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa begitu saja, yang kau maksudkan, yang kau baca, itu berbicara masalah dosa-dosa lahiriah. Dosa kematian kekal itu dijanjikan oleh Tuhan, yaitu datangnya Sang Mesias sebagai penebusan sehingga dia melihat keturunannya, atau bahasa kiasannya, umatnya usianya akan lanjut. Kehidupan kekal datang dari Mesias, bukan datang dengan cara mengampuni dosa-dosa lahiriah. Jadi jangan kemudian kau cocoki dosa lahiriah, kau campurkan dengan penebusan, enggak. Manusia diampuni dosa lahiriahnya, dia masih mengalami yang namanya kematian, masih nggak mati, masih. Para nabi mati, diampuni mati. Tapi penebusan dosa, manusia ini tidak mengalami yang namanya penderitaan lagi, kematian lagi, kejahatan lagi, enggak. Karena penebusan itu memperbarui manusia. Nah, tadi kan kau nanya ke saya kan, Yesus mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk menutupi hutang dari dosa. Dalam hukum, dalam kitab apa namanya? Mazmur dikatakan dosa adalah hutang. Dalam kitab Torah Kejadian 2 dikatakan dosa adalah kematian. Dosa, hutang, dan dosa kematian, maka harus dilunasi. Kalau nggak ada penebusan dosa, manusia nggak akan mungkin masuk ke alam haba. Manusia nggak akan mungkin memperoleh hidup yang kekal, yaitu oleh karena penebusan Sang Mesias. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk datang bukan untuk menghapuskan dosa-dosa lahiriah, tapi untuk menebus dosa-dosa kematian kekal manusia, yang dimana manusia ditakdirkan untuk masuk neraka karena dosa, tapi karena penebusannya, dia memperbarui manusia, mulai dari tubuh, dari dunia, akan ada dunia yang baru. Itu penebusan yang dimaksud. Tanpa ada penebusan, tidak akan ada ulam haba, dunia baru. Nggak akan manusia ini mempunyai tubuh kemuliaan, nggak akan ada. Itu konsep keselamatan yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, kau cocok logi mengutip pengampunan dosa secara lahiriah, itu nggak ada korelasinya. Bahkan orang Yahudi, mereka mengorbankan hewan untuk dikorbankan di bait suci, mereka aja masih mengalami kematian. Kalau memang dosa itu bisa menghapus dosa secara tidak mungkin orang Yahudi mengalami yang namanya kematian dihapuskan secara dengan hewan, dengan doa dan sebagainya. Itu cuma dosa-dosa secara lahiriah, jangan kau cocok logi. Orang Islam gak pernah mengerti konsep ini. Kenapa? Dasar teologi mereka, semua nabi mengajarkan keselamatan, menyembah tauhid, masuk surga. Itu gak pernah diajarkan oleh para nabi. Semua nabi mereka bernubuat, Mesias ini dia akan datang menjadi jalan untuk manusia masuk ke alam haba, dunia baru. Yohanes 14:6, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku, termasuk Muhammad. Muhammad itu nggak bisa datang kepada Tuhan, kepada Bapa di surga tanpa Yesus, tanpa Sang Mesias, kawan-kawan. Jadi konsepnya jangan dibalik-balik, Bang Suma. Paham ya, Bang ya? Oke. Bang, yang tolong yang bawah tap-tap, Bang. Anda tidak menjawab saudaraku Demian, kepada siapa darah Yesus kamu persembahkan? Adam itu bukan untuk di Eden. Adam dicipta itu untuk bumi. Jadi bukan karena dosa,
Sebab memang dia diperuntukkan untuk bumi, dan Adam dan keturunannya itu sudah diberkati Tuhan. Artinya tidak ada dosanya lagi. Yang berdosa itu ular. Jadi kalian menebus dosa Yesus, mempersembahkan darah Yesus untuk ular. Anda nggak mau jujur, ya? Jadi Adam itu memang diperuntukkan untuk bumi. Apa faktanya? Kalian menjajakan Yesus mati untuk menebus kematian kekal, supaya tidak ada lagi kematian. Faktanya Yesus mati, kalian juga masih bermatian. Harusnya kalian nggak usah mati. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menghapuskan dosa tanpa Yesus mati di atas tiang salib, faktanya pelacur, pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Yesus belum disalib. Henok dan juga Elia terjun melayang, ya, ke surga, tidak ada penyaliban. Di situ Anda berpikir, Henok lebih dulu sudah nongkrong ngopi di surga. Yesus belum lahir, Henoknya sudah ada di surga. Yesus belum lahir, Elia sudah ada di surga. Jadi konsep Anda itu konsep dari mana? Pertanyaan saya, darah Yesus itu kalian persembahkan kepada siapa? Kami sudah final, Bung. Kami ditebus dosa-dosanya dengan amalan-amalan kami. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Itu jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kami sudah tamat. Dosa-dosa kami terhapuskan dengan amalan-amalan syariat. Sama seperti yang diajarkan oleh para nabi. Mereka berdosa, ada pendamaian. Apa pendamaian itu? Amalan-amalan, infak, sedekah, sholat, hefilah, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Kurban hewan, itu yang mereka lakukan. Nah, Kristen menghapuskan dosa-dosa mereka dengan mengambil Yesus untuk mati di atas tiang salib. Anda belum menjawab. Darah Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Tuhan kami tidak butuh darah manusia. Yang butuh darah manusia itu dewa-dewa. Makanya tadi saya ajarkan kepada saudara, Tuhannya orang Yahudi itu murka oleh karena dipersembahkan darah manusia. Di Mazmur 106, sedangkan Imamat 1 nomor 2 berbicaralah kepada orang Israel ketika mereka ingin mempersembahkan kepada Tuhan, persembahkanlah hewan kurban. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan kami tidak butuh, Tuhan kami tidak butuh darah manusia. Ya, makanya Yesus itu diselamatkan karena tidak butuh darah manusia Tuhan kami. Kalau Anda memaksakan, oh tidak, dia harus datang menebus dosa manusia, tolong tunjukkan dalilnya. Silakan tunjuk dalil Tuhan minta darah manusia dipersembahkan. Itu tertulis di mana? Silakan. Oke, dari perasaan dari tadi udah saya jawab, ya bukan darah manusia, darah Mesias yang ilahi. Yesaya 53 ayat 10 itu ayatnya tuh. Mesias sebagai penebus dosa Bang Suma. Bukan manusia, manusia itu berdosa. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa menjadi penebusan? Makanya Hasyem, karena manusia ini sudah berdosa, Hasyem datang ke dunia menyelamatkan manusia dari dosa. Tadi kan Bang Suma nanya kan, menebus dosa kepada siapa? Nah, di dalam kitab Musa, kitabnya Raja Daud dikatakan dosa itu adalah hutang. Di dalam kitabnya Taurat Musa dikatakan dosa itu adalah kematian. Ibaratnya begini, di Taman Eden ada terjadi hewan yang mati karena diambil kulitnya untuk menutupi dosa Adam dan Hawa, menutupi dosa mereka, kemaluan mereka. Maka semua para nabi melakukan yang namanya tukar guling kematian. Demikian juga manusia sudah ditentukan untuk mati, sehingga Mesias ini harus mati menggantikan manusia. Itu yang namanya tukar guling kematian. Bukan seperti kamu, saya pinjamkan uang 500.000 ke kamu, kemudian kamu harus kembalikan lagi 500. Bukan seperti itu loh. Jadi Bang Suma ini kok cocok loginya nggak pas gitu. Nah kemudian Bang Suma mengatakan Adam dan Hawa itu diciptakan bukan untuk di Taman Eden, tapi diciptakan di bumi. Nah inilah kita bisa mengetahui kebenaran kawan-kawan. Di dalam Islam Taman Eden itu di sorga. Di dalam Torah Musa Taman Eden itu di bumi kawan-kawan. Kejadian 2. Jadi Musa mengatakan di sorga. Ajaran Muhammad, Taman Eden di sorga, Muhammad dan Musa berbeda kawan-kawan. Jadi
konsep keselamatan Bang Suma di dalam Kristen dan Yahudi, Henok, Elia, mereka itu nggak masuk surga, mereka itu nggak di olam haba, mereka dinaikin ke langit. Dalam Yahudi ada 7 langit dan dicontek juga dalam Islam, dalam Talmudnya mereka kalau saya nggak salah, atau Jewish Thought. Jadi Elia dan Henok, mereka itu bukan di olam haba Bang Suma. Mereka itu di mana? Mereka itu di langit. Olam haba itu adalah dunia yang baru. Dunia yang baru datang oleh siapa Bang Suma? Oleh Sang Mesias, Elia, kemudian Henok. Mereka semuanya masuk ke olam habanya kerajaan Sang Mesias ini loh. Nah, penebusan dosa itu bukan seperti yang tadi Bang Suma pikirkan. Yesus mati berarti kita nggak mati lagi, enggak. Penebusan dosa itu di mana kita ini akan memperoleh hidup yang kekal ketika hari kebangkitan. Kita ini akan memperoleh dunia yang baru oleh karena penebusan, oleh karena ada tukar gulingnya kematian, yaitu penebusan oleh Sang Mesias, bukan manusia loh ya, tapi ilahi sendiri yang turun dari sorga untuk menebus. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8, aku telah turun dari sorga, ingat ya, Yesus berkata nih, aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Sang Ilahi ini dia turun dari sorga. Kalau dari sorga ya pasti Tuhan, gak mungkin manusia biasa. Manusia diciptakan dari bumi. Makanya Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi dia itu bukan daging, dia itu bukan dari manusia, dari firman yang hidup. Datang ke dunia menebus kita supaya apa? Kita masuk ke dunia yang baru. Nah, Bang Suma ini nggak akan mungkin masuk ke dunia yang baru. Kenapa? Karena menolak Mesias yang datang ke dunia menebus kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 8, jika kau tidak percaya akulah Dia, kau akan mati dalam dosamu Bang Suma. Jadi Bang Suma akan mati di dalam dosa karena tidak percaya Mesias, melainkan percaya kepada Nabi yang muncul pada abad ke-7 yang membawa nama Tuhan lain dan yang menyuruh kita untuk menyembah Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, Tuhannya para nabi. Jadi di garis bawah ya Bang Suma ya, bahwasanya konsep keselamatan mengenai darah, mengenai perbuatan baik itu cuman hanyalah sebatas lahiriah. Kau melakukan itu, kau tetap mati. Tapi kalau penebusan Sang Mesias, Dia memberikan kita tubuh kemuliaan, Dia memberikan kita kehidupan kekal di olam haba, Dia memberikan sorga atau olam haba kepada kita. Makanya Yesus berkata apa Bang Suma? Kerajaanku bukan di dunia ini, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kalian. Jadi ketika Dia menebus kita, barulah olam haba itu ada. Tanpa penebusan itu nggak pernah ada Bang Suma. Bang Suma pernah nggak mendengarkan konsep seperti ini? Nggak pernah ada. Konsep ini adalah konsepnya Musa, konsepnya Adam, konsepnya seluruh para nabi. Makanya orang Yahudi dan Kristen punya konsep yang sama. Cuman Islam doang ini loh. Cuman Islam doang yang menyembah Allah, yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang punya konsep yang lain. Iya kan? Kalian mengimani konsep yang lain, keselamatannya bukan dari Mesias, melainkan dari Nabi terakhir. Tuhan bisa mengampuni dosa begitu saja. Kemudian ada banyak hal sebenarnya loh, tapi nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Tapi intinya gini ya, saya tegaskan untuk Bang Suma. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa untuk kekal. Namun karena dosa, manusia itu dia dilempar dari Taman Eden. Jadi Taman Eden itu bukan di sorga. Jadi jangan kau cocoki gitu loh. Jangan kau cocoki ajaran Muhammad dengan ajarannya Musa. Karena Musa mengatakan Kejadian 2, Taman Eden itu di bumi karena dosalah manusia mati. Karena dosalah manusia menderita. Karena dosalah manusia jauh dari Tuhan. Karena dosalah, makanya Bang Suma suka memberontak terhadap orang tua. Nah itu yang harus ditebus. Untuk apa? Kita ini mempunyai tubuh yang baru. Kita mempunyai kehidupan yang baru. Tidak ada penebusan ya, kita tetap begitu. Kita akan mati, masuk ke mana? Alam maut, kita nggak bisa masuk ke sorga. Sorga itu milik Mesias. Bahkan dalam Yahudi ya, saya kasih tahu ya, Daniel 7 ayat 3, Mesias itu dia punya kerajaan, kerajaannya kekal, dia menjadi raja, semua bangsa akan sujud, akan mengabdi kepadanya. Seorang manusia biasa, semua bangsa mengabdi kepadanya, bayangkan. Jadi harus pahami Bang Suma, nggak ada konsep Islam itu yang sesuai dengan konsepnya Hasyimnya Yahudi, atau Hasyimnya orang Kristen, atau konsep keselamatannya orang Yahudi dan Kristen. Makanya tadi saya bilang kan, Bang Suma, konsep keselamatan, konsep penebusan di dalam Islam dan Yahudi saja berbeda. Orang Islam melakukan korbanot itu untuk memperingati milah Ibrahim. Orang Yahudi melakukan korbanot untuk menebus dosa. Itu berbeda loh Bang.
Jadi nggak ada korelasinya gitu loh. Nah, orang-orang para penyembah dewa Baal, tahu kan yang tadi Bang Suma kutip kan, mereka itu contek tuh ajaran Yahudi, membuat mesbah, korban persembahan. Tapi yang mereka persembahkan siapa? Baik. Sama seperti Islam, mereka melakukan korban persembahan, mereka melakukan korbanot, tapi esensi daripada korbanot yang dilakukan oleh Islam nggak ada korelasinya dengan yang dilakukan oleh para nabi. Esensi yang dilakukan oleh orang-orang para penyembah berhala, penyembah Baal ini, esensinya nggak sama seperti orang Yahudi, walaupun dicontek ajaran Yahudi, walau dicontek, tapi esensinya nggak sama. Di dalam Quran nggak ada satu dalil pun kau melakukan yang namanya milah Ibrahim, darahnya hewan itu akan menebus kamu, kagak ada kawan-kawan. Menghilangkan konsep ibadah sakramentalnya Musa. Nabi Muhammad menghilangkan konsep ibadah sakramentalnya Daud, menghilangkan konsep sakramentalnya ibadah sakramentalnya Sulaiman, menghilangkan ibadah sakramentalnya seluruh para nabi. Supaya kalian tidak paham tentang keselamatan kawan-kawan. Aku udah jalan 10 kilo, Dem. Gak siap-siap. Remnya belum kali ya. Jadi gini, Demian, sarafnya otak Anda itu putus semua gitu loh. Ya. Saya katakan kepada saudara, hanya umat Islam yang melanjutkan prosesi kurban yang diajarkan para nabi, hanya umat Islam. Kristen kurban manusia. Ini yang menjadi permasalahan. Saya minta data, Anda lari, Anda mengatakan bukan darah manusia, tapi manusia ilahi. Lebih parah ini, lebih parah. Tuhan yang mengutuk Bani Israel ketika dia mempersembahkan kemudian manusia ke dewa, tiba-tiba Tuhan yang mengutuk ini justru dia yang menjadi manusia untuk menjadi korban. Kucuk. Gimana ceritanya? Tuhan marah kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang mempersembahkan darah manusia ke dewa Molok. Ya, jelas sekali dikatakan di Imamat 20 nomor 3, Tuhan sendiri yang akan melawan dan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan darah manusia. Kok dia yang jadi manusia jadi korban? La haula wala quwata illa billah. Demian. Anda tidak bisa memberikan data di mana Tuhan membutuhkan darah manusia, enggak ada. Tapi Tuhan sendiri yang datang sebagai manusia ilahi untuk mati. Untuk mati untuk siapa? Mati untuk orang-orang yang tidak bersunat? Hah? Gak mungkin. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44:9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya. Tuhan datang kemudian menjadi manusia untuk mati untuk orang-orang yang tidak bersunat. Apa ini? Lalu saudara mengatakan semua siapapun yang dari surga pasti Tuhan. Waduh, 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surgawi. Ayo, berarti makhluk-makhluk surgawi yang lain yang datang dari surga ini juga Tuhan gitu? Ayolah Demian, mari kita gunakan akal sehat ini. Kalau Anda mengatakan Henok dan seterusnya itu tidak ke alam hawa tapi dia adalah ke langit, bung, original teksnya di dalam kitab saudara, Yesus pun tidak ke alam haba dia. Yesus itu kemana? Uranon. Apa itu? Langit. Tidak Yesus katakan dia naik ke paradiso, tidak. Tapi ke Uranon. Uranon itu langit. Samanya dengan Henok berarti. Sama dengan Elia ke langit. Kan, Mbak? Ya. Jadi sekali lagi, kalau memang sesi terakhir ini Anda tidak bisa menunjukkan darah Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa, ya jadikan aja ini PR, ya sudahi aja, karena memang sudah sepekan ini tidak ada orang yang mampu menjawab itu. Yang pasti Tuhan kami tidak pernah minta darah manusia, sementara agamamu berdiri di atas persembahan terhadap darah manusia di atas tiang salib. Maka pertanyaan untuk PR kalian Kristen se-Indonesia, darah Yesus yang kalian curahkan di atas tiang salib itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Kalau kepada Tuhan kami, tidak mungkin. Tuhan kami justru akan melenyapkan orang-orang yang mengorbankan darah manusia untuk dewa-dewa. Dan Tuhan kami tidak minta darah manusia. Berarti darah manusia yang Anda persembahkan di atas tiang salib itu bukan untuk Tuhan kami, tetapi untuk dewa. Tanya pada diri Anda, dewa siapa kira-kira yang diajarkan oleh Paulus? Silakan. Tuhannya Yahudi menginginkan darahnya Mesias.
untuk penebusan dosa. Yesaya 53 ayat 10. Dan Nabi Muhammad mendustai nubuatan Nabi Yesaya. Tidak ada, jangan bohong. Tidak ada, enggak ada. Dusta kamu, dusta. Pembohong, pendusta. Tampilkan Yeremia 53. Tampilkan Yeremia. Sabar, saya bacakan. Silakan. Ya, silakan. Yesaya 53 ayat 10. Apabila ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya usianya. Apakah Yesus punya keturunan? Apakah Yesus punya keturunan? Apakah Yesus punya keturunan? Enggak perlu. Ini Anda sudah sesi pembodohan. Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk pembodohan. Saya tanya dulu. Yesus punya keturunan? Bisa ganti-gantian enggak? Yesus punya keturunan? Kok terguncang pula? Ini kamu menipu. Takut ya. Ganti-gantian dong kawan. Lu ngomong saya diam. Dijawab dulu, Dem. Jangan terguncang. Yesus punya keturunan. Kau percaya nggak Yesus punya keturunan? Kalau kau percaya Yesus punya keturunan, berarti Tuhanmu kawin. Kawin poligami berarti. Jangan terguncang. Kau jawab dulu pertanyaan cuma. Apakah Yesus punya keturunan di Yesaya 53 nomor 10? Saya jawab, tapi ganti-gantian, jangan dipotong. Oh jawab ya, berarti kau percaya ya jawabanmu ya? Iya, kami jawab. Yesus kawin ya, lanjut. Saya jawab. Aduh, jangan dibuat framing dong kawan. Lah, ada turunan itu loh kok. Kawin dong. Iya. Itu yang melihat keturunannya. Kawin ya. Masih terguncang. Terguncang apa? Malah lapar kalau dengan kamu bukan terguncang. lagi bilang. Kalau masih terguncang ya susah gitu loh. Apakah Dengar masih kamu jadi terguncang? lapar. Masih terguncang kan ya? Oh udah lanjut. Justru Tuhan, dengarkan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Tuhan, apa kata Tuhan? Tuhan akan meremukkan dia dengan kesakitan. Kalau ini Anda katakan Yesus, maka saya bantu. Anggap ini Yesus ya, Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah sekarang tunjukkan mana dalilnya Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak. Coba. Tapi kalian jangan potong waktu kami dong, jangan kejang-kejang. Enggak, masalahnya Anda berbohong soalnya. Silakan. Anda yang berbohong. Silakan. Coba Anda ganti namanya di situ dengan nama Yesus. Kata iya, Anda ganti nama Yesus. Silakan. Baca. Jangan takut. Iya, silakan. Jangan takut. Ganti-gantian lah. Silakan. Oke, siap ya. Nama iya di sana Anda ganti Yesus. Coba. Coba. Terguncang lagi kan? Masih terguncang kan ya? Nenekmu kiper. Ini bukan untuk Yesus kok terguncang pula. Harusnya kamu malu. Kamu malu kan? Masih malu ya? Malu ya? Bukan kan tafsiran Yerusalem, brother. Kamu malu ya? Coba kau ganti. Coba kau ganti kata iya dengan nama Yesus. Coba. Ayo. Jangan bermonolog dong. Ganti-gantian lah. Coba kau ganti. Kamu malu ya? Malu namanya ganti Yesus itu ya? Malu ya? Silakan. Silakan ganti namanya Yesus di sana coba. Saya mau jawab ini loh. Dari tadi kalian terguncang ya? Kamu malu ya? Mau dengarkan jawaban. Kamu malu ya? Ya udah ganti-gantian dong. Jangan terguncang, jangan takut ya. Jangan malu, kau ganti aja kata iya dengan nama Yesus. Nih loh, saya mau jawab nih loh. Kalian kan bertanya, saya jawab. Saya kan sudah diam. Kamu malu ya? Oke, siap. Saya lanjut ya. Gini ya kawan-kawan ya. Yang pertama, dalam tafsiran Yerusalem, tafsiran orang Yahudi. Baca ayatnya dulu, jangan ke tafsir dulu. Nggak ada tafsiran Yahudi mengatakan ini untuk Yesus, nggak ada. Itu tafsiran Kristen Ortodoks. Malu ya kau baca dalilnya? Kau malu ya? Coba. Malu ya? Kamu malu ya gantikan kata iya dengan nama Yesus? Malu ya? Ayo kau ganti nama iya dulu. Kau ganti dulu nama iya dengan nama Yesus. Coba silakan saya dengar. Iya ganti-gantian loh. Kau malah nanya aku, suruh orang jawab sesuai dengan yang lu mau. Kan nggak bisa lah. Biarkanlah kasih orang untuk menjawab. Jangan takut lah. Kenapa kamu nggak baca dari Yesaya 53 4 sampai 5 sampai 10 deh?
Lo Kamu mau cuma dibaca gimana? Mereka potong-potong tadi kan Gitu. nggak kelihatan. Coba Kamu ngomong jangan berbohong sendiri. di sini. Jangan Kalau berbohong, percaya Den. yang Isa Jangan Mesias berbohong. ini, Kamu baca Mesias 5, pada 4, Mesias. 10 gitu loh. Kalian mengatakan bahwasanya Mesias tidak datang menebus dosa. Para nabi mengatakan Mesias datang menebus dosa. Kalian pendusta. Kan gitu poinnya. Darah Yesus kau persembahkan kepada siapa? Itu jawab jangan yang lain. Persembahkan. Loh, Salah, bukan persembahkan. Ibrani 10, Ibrani 10 nomor 10 apa itu? Iya, saya tahu. Makna daripada pendidikan dosa. Dengarkan ganti-gantian. Ibrani 10 nomor 10. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Nah, itu persembahan tubuhnya. Lah, Persembahan tubuhnya. iya. Dia memberikan. Tubuh Yesus kamu persembahkan kepada siapa? Tubuh Yesus kau persembahkan kepada siapa? Kita mau diskusinya teratur nggak nih? Kalau nggak teratur, ya gimana diskusinya? Pakai Kau ganti ya Yeremia semua apa di apa Yesaya 53 kau ganti nama Yesus di sana. Kau sebut Yesus, silakan. Saya ingin dengar. Ciri-ciri orang udah kalah ini gini nih, pasti. Saya kasih kamu waktu 2 bulan 3 hari. Sebutkan Yesaya di sana dengan nama Yesus. Saya ingin terpingkal dengarnya. Silakan. Jangankan 1 bulan, saya kasih waktu kamu selama setahun. Buktikan para nabi menyembah Allah. Setahun saya tunggu buktinya. Tuhan kami laisa kami selihi syai'. Mana buktinya para nabi menyembah Allah? Tunjukin satu saja dalilnya. Ya sudah, kalau begitu kau kasih tuntutan bukti juga Kristen menyembah Tuhan apa? Nabi-nabi menyembah Yesus. Mana? Oke, yes, Yeremia 32 ayat 5. Mesias itu Adonai, Mesias itu Yehuwa. Para nabi semuanya menyembah Yehuwa. Yehuwa apa? Yeremia artinya apa? Yeremia artinya apa? Berarti kalau Yehuwa itu adalah Tuhan, berarti Yehuwa benden. Berarti asisten. Berarti asistennya Musa. Berarti asistennya Musa juga Tuhan. Berarti asistennya Musa juga Tuhan. Yosua juga. Yosua juga namanya benden. Yosua juga namanya adalah Yosua bin Nun. Berarti dia juga Tuhan, gitu. Enggak, saya bilang siapa ganti-ganti. Siapa bilang? Nabi mana yang menyembah Anak Maria? Nabi mana yang menyembah Anak Maria? Ya sudah, kembali ke topik. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Saya bisa pastikan kawan-kawan Yesaya 53. Yesaya 53 kamu ganti dengan nama Yesus. Silakan, saya mau terpingkal dengarkan. Silakan. Diganti dengan nama Yesus siapa nubuatan itu? Katanya itu untuk Yesus. Katanya itu untuk Yesus. Katanya itu untuk Yesus. Nah, jadi Yeremia, jadi Yesaya itu bukan untuk Yesus atau Yesus? Loh, itu nubuatan kepada siapa? Iya, Yesus. Siapa sih orang yang Yesus ya. Yesus ya. Sekarang saya tanya, yang siapa yang itu untuk Yesus kan? Mulai. Coba kau gantikan namanya Yeremia di sana Yesus. Kamu yang malu kan? Kamu mengatakan Yeremia Yesaya 53. Kau katakan Yesaya itu untuk Yesus, betul? Siapa yang takut? Karena dia takut makanya nggak mau ganti-gantian. Enggak, saya tanya. Takut kawan. Siapa yang malu kawan? Malu kawan. Malu menggantikan Yesaya 53 dengan nama Yesus. Kamu malu? Malu kan kamu? Jangan malu. Penjajah datang ke Indonesia 300 tahun untuk menjadikan Indonesia menyembah manusia Yesus. Kami tidak pernah gentar. Kami nggak pernah terguncang dengan ajaran penjajah menyembah manusia Yesus. Nggak pernah terguncang kami. Kamu yang malu, Kristen malu menggantikan Yesaya 53 dengan sebutan Yesus. Oke? Kabur dia. Sekarang teman-teman dengarkan. Saya ganti Yesaya 53 dengan nama Yesus. Dengarkan baik-baik ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru Yesus tumbuh di hadapan Tuhan.
Yesus tumbuh di hadapan Tuhan, Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, Yesus tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Yesus, dan rupa pun tidak pernah, sehingga kita menginginkannya. Yesus dihina dan dihindari orang. Yesus yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Yesus sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus, dan bagi kita pun Yesus tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung Yesus, dan kesengsaraan kita lah yang dipikul Yesus. Padahal kita mengira Yesus kena tula yang dipikul dan ditindas oleh Allah, tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Yesus dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan Yesus tidak membuka mulutnya, tetapi faktanya dia teriak, Eli Eli lama sabachthani. Lalu kemudian dikatakan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Yesus tidak membuka mulutnya, tapi dia koar-koar, Eli Eli lama sabachthani. Sabar Pipo, sabar. Sabar Pipo. Pipo, sabar. Sesudah penahanan dan penghukuman. Dengarkan. Sesudah penahanan dan penghukuman, Yesus terambil. Dan tentang nasib Yesus, siapakah yang memikirkan Yesus? Sungguh Yesus terputus dari orang-orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatnya, Yesus kena tula. Orang menempatkan kubur Yesus di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya Yesus ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun Yesus tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulut Yesus, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus akan melihat keturunannya. Umur Yesus akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh Yesus. Sesudah kesusahan jiwanya Yesus akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku Yesus itu sebagai orang yang benar akan membenarkan, dan banyak orang hikmahnya dan kejahatan mereka dipikul oleh Yesus. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan Yesus akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena Yesus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan Yesus terhitung di antara pemberontak. Saya ulang, karena Yesus terhitung di antara pemberontak sekalipun Yesus menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Apakah cocok dengan Yesus, teman-teman? Enggak. Hanya orang gila yang mengatakan itu untuk Yesus. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Keturunan bang. Iya, dia juga punya keturunan, dan dia juga ada di antara pemberontak. Ternyata Yesus ini bukan Tuhan, dia adalah pemberontak. Kenapa saya di-kick ya? Saking takutnya sampai saya di-kick loh, luar biasa sekali kawan-kawan. Saya sampai di-kick. Nah, sekarang giliranmu membacakan Yesaya 53 dengan menggantikan Yesus. Silakan. Nggak mau gantian siapa? Tadi waktu saya dia kepanasan, dia takut gitu loh. Udah jelaskan. Ayo. Yesus akan memiliki melihat keturunannya. Ayo. Berarti dia nikah ya. Bro, si Suma kan dia mengatakan bahwasannya tidak ada ajaran Tuhan itu menyuruh mengorbankan anak-anaknya. Saya sepakat. Namun nubuatan para nabi mengatakan Sang Mesias akan datang menebus dosa. Saya kutip ayatnya dan saya mengatakan apa? Nabimu dan Tuhanmu mendustai itu, dia kepanasan. Itu kan poinnya yang tadi dia bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Kita tafsirkan ayatnya baik-baik. Mesias itu adalah anak Tuhan. Menurut siapa? Menurut Daud. Mazmur 2 dikatakan, engkau adalah anakku yang kuperanakan. Dalam tafsiran Igereta Rambam, Yahudi pun mengakui Mesias anak Allah. Bahkan dalam Igereta Rambam mengatakan Mesias itu, dia itu mempunyai gelar ilahi. Coba kau buka Igereta Rambam. Mesias itu punya gelar ilahi.
Ingat ya, manusia tidak bisa menebus dosa manusia lainnya. Namun Tuhanlah yang menjadi manusia, menjadi penebus. Dan tadi saya tanya sama semua, apakah Allah Subhanahu wa taala adalah penebus? Enggak. Dia jawab kan, Allah Subhanahu wa taala bukan penebus. Yesaya 60, Hasyim itu manusia dan penebus. Karena dia itu bisa menebus. Manusia siap untuk mati karena dosa. Namun karena Hasyim mengasihi manusia, dia mengutus sang firman-Nya yang juga ilahi datang ke dunia menebus kita dari dosa. Jadi Yesua artinya Hasyim menyelamatkan. Dia adalah sang firman. Jadi kalau ada orang Kristen mengorbankan anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya sebagai korban penebus dosa, itu salah. Dilarang di dalam Alkitab. Yang menjadi problem di sini, si Suma ini dia menyerang Alkitab. Dia mengatakan Hasyim dilarang mengorbankan yang namanya bayi-bayi dan sebagainya. Siapa yang mengorbankan bayi-bayi, kawan-kawan? Yang mengajarkan konsep keselamatan yang berbeda, yang mengajarkan ajaran yang berbeda adalah Allah dan Muhammad. Konsep penebusan berbeda. Itu yang dari tadi Suma nggak bisa jawab. Bahkan saya tanya, Nabi siapa yang menuhankan Allah? Nabi siapa yang menyembah Allah? Nggak bisa dijawab. Saya kasih waktu, dia bilang kan sebulan. Saya kasih waktu 1 tahun. 1 tahun bila perlu sampai kiamat. Siapa Nabi yang menyembah Allah? Siapa? Tunjukin. Kemudian di mana ayatnya? Saya kasih waktu 1 tahun, 2 tahun sampai kiamat. Di mana ayatnya di dalam Quran Allah menyuruh mengorbankan hewan untuk penghapusan dosa? Dan penebusan dosa menggunakan hewan itu adalah ibadah sakramentalnya orang Yahudi. Kenapa sekarang orang Yahudi menghapus dosa-dosa? Ada yang mendengarkan Demian membaca Yesaya 53? Jangan terguncang, jangan kau takut. Ada yang malu baca Yesaya 53? Loh, Bang Suma Ada yang malu baca Yesaya 53? Punya anak. Loh, ganti-gantian lah kawan. Gini Penjualan obat Yesaya 53 tadi yang kamu bawa untuk membuktikan Tuhan minta korban manusia. Baca dari nomor 1, baca nomor 1. Ganti nama Yesus di sana, silakan. Saya baca dari nomor 1 sang firman. Ganti nama Yesus ya. Oleh kesan. Loh, oke, saya jawab. Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata, Aku datang dan keluar dari Bapa, dia dari surga, datang ke dunia ini. Sabar, ganti-gantian lah, jangan terguncang. Sebagai seorang hamba. Iya, tapi dibaca dulu. Tadi kamu membawakan data itu. Jangan pagan kok mau terguncang sama kamu. Baca aja 53, Dem. Kau bernarasi. Kepada sang Bapa. Loh, ganti-gantian lah. Comot-comot Iya, yang ngarang-ngarang lah kau. Ya dibaca dulu itu biar puas kami. Baca dulu kau. Baca nama Yesus kau ganti situ. Kau yang ngarang bawa dalil Yesaya 53. Dibaca dulu itu. Udah baca dulu. Jangan kenapa kau malu Kau macam mana pula kau Kau ini? kutip ayat Yesaya 53. Yesaya 53 memang kepada sang Mesias. Dalam tafsiran Yahudi, dalam tafsiran Kristen, sama-sama mengaku. Udah dibaca aja, jangan kamu jadi pembohong, penyesat di sini. Udah banyak rocos kamu, nggak ada data, datang rocos. Sebut aja Yesaya berapa, nggak sebut pasalnya. Asumsi aja kau. Baca aja tadi Yesaya 53. Ayo, kami mau dengar nih. Yesus nikah gitu loh. Ayo, Yesus punya keturunan. Anak siapa ya benar? Kristus. Saya baca. Saya baca, jangan terguncang lah kawan. Iya. Sabar, tunggu saya buka dulu. Pakai nama Yesus ya, diganti ya. Kata dia tadi permintaan Bang Zuma kata dia di dalam Bible itu diganti nama Yesus ya. Yesus udah pakai nama Yesus itu, tetapi ya. Ayo. Diganti kata dia menjadi kata Yesus, kata Bang Zuma permintaan. Itu adalah perbuatan tentang penderitaan sang Mesias. Kan lihat itunya Bang, datanya kali Bang. Bang Erik kali. Enggak gini, yang mau diskusi yang mana? Yang mau diskusi yang mana? Jangan keroyokan dong. Datanya aja. Tidak ada satu data Tuhan minta korban manusia. Kamu kasih Yesaya 53. Itu datanya katanya. Nomor 10. Coba kamu baca, gantikan semua nama di sana dengan nama Yesus. Silakan, kami ingin dengar. Iya, begini, ganti-gantian bisa nggak sih? Ganti-gantian bisa. Iya, tapi ganti Yesus ya. Tadi kau disuruh baca. Iya, baca aja. Tapi ganti-gantian. Kok kalian takut? Iya, baca aja. Kami nggak motong. Ganti nama Yesus ya. Diam. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Nubuatan ya. Saya bilang. Saya tidak bilang ada nama Yesus. Saya bilang ini berbicara tentang penderitaan sang Mesias ya. Jangan dibalik-balik. Sekarang kita baca ayat kedua ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Adonai, Yahweh,
Dan Iya di situ kau Yesus. ganti nama Yesus. Jangan terguncang dong. Lo kok terguncang? Kamu yang malu. Kamu yang jilat-jilat kitabnya orang itu untuk Yesus, maka kata iya, nya, dan dia di situ kau ganti Yesus. Silakan. Kau ganti dengan nama Yesus. Lo yang bilang di sini ada tertera nama Yesus siapa? Saya bilang ini yang berbicara. Ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Ayat ini untuk siapa? Untuk Mesias. Siapa Mesiasnya? Siapa Mesiasnya? Untuk Mesias. Yesus Siapa Kristus. Mesiasnya? Yesus Kristus kepada Oke, ganti nama Yesus. Kami ingin dengar, silakan. Ayo. Nggak masalah jika Iya, kita iya, ganti, menerima ayo. ayat ini kepada Yesus, otomatis Yesus yang dibicarakan dalam Yesaya 53 dan Nabi Muhammad mendustainya. Saya Ayo, bacakan ganti ya. nama Yesus, ayo. Sebagai taruh iya, Yesus, maksudnya lo kok Yesus. iya? Loh, ini baca secara letternya kawan. Iya, Tadi kamu bawa tafsir. Jangan bawa tafsir. Langsung ganti namanya Yesus. Nggak usah pakai tafsir. Silakan. Loh, kitab Anda aja banyak tafsirnya, gimana sih kok nggak pakai tafsir? Oh, katanya ini untuk Yesus. Kok jadi malu? Nah, gini. Kok jadi malu sampean? Baca Quran tanpa tafsir. Bisa Kok baca jadi Quran tanpa malu? tafsir. Kok jadi malu? Mana pula? Tafsiran dia, tafsiran kata dia itu merujuk kepada Yesus. Yesus, ya udah ganti Yesus itu. Ya udah Itu tafsiran dia, aja, baca bukan aja. Yesus. Kami kan udah persilakan kamu Ini baca. kawan, ini ya tafsiran. Tafsiran itu juga penting kawan-kawan. Jangan Iya. kemudian kita mengatakan nggak boleh pakai tafsiran, sedangkan Iya, kalian tafsiran umat kata Muslim dia di situ itu kan gunakan tafsiran. Yesus. Ya kan, tafsiran kata dia di situ kan menunjukkan Yesus, dalam tafsiran nubuatan Yerusalem. Yesus. Ya Dalam tolong tafsiran dibaca. Yerusalem Yesaya 53 kepada siapa? Nggak gini aja ada Yahudi di Ya sini kepada ya. siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kau katakan kepada Yesus. Nah, kau gantilah nama Yesus itu. Banyak cerita. Malu ya? Ada Yahudi. Ada Yahudi di sini. Iya, ada kamu Yahudi bilang kan ya. tadi Kita untuk tanya Yesus. sama Ya udah Yahudi. pakai nama Yesus itu. Kenapa pula kau ini? Enggak, Baca aja ada pakai nama Yahudi. Yesus. Tetanggaku Yahudi ada. Coba saya tanya dulu, akhi. Kalian Assalamualaikum, akhi. kawan. Akhi Billy. Jangan Ada nggak Tuhan di perjanjian lama meminta korban darah manusia, akhi? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lihat aja. Meminta korban darah sang Mesias. Kita lihat. Meminta korban darah sang Mesias. Parah. Kita lihat. Ini saya 53. Ya saya 53. Keroyokan. Ayat 10 kita lihat. Semuanya keroyokan. Yang Muslim diam. Yang Muslim diam. Saya 53 ayat 10 tafsiran Yerusalem. Jangan kau cuma pakai Oke. tafsiran rasi. Oke, Jangan kamu cuma pakai tafsiran lawan Rambam. tafsiran. Oke, Jangan coba. cuma pakai tafsiran Ibnu Esra. Jangan Ya, cuma sekarang pakai kamu kasih- tafsiran Yonatan Ben Uziel. Pakai seluruh sabar tafsiran. dong. Sabar. Sekarang tafsiran lawan tafsiran dengan data ya. Ya. Ya saya Iya, pakai 53 ayat data. 10. Bang De, bentar. Ya saya 53 ayat 10. That is Israel, bukan Yesus. Tuh. Ya saya 53 ayat 10. That is Nah, itu kan Israel. tafsiran gimana sih? Ya, Dalam tafsiran sekarang Yerusalem. mana? Kau buka tafsiran Yerusalem. Ya, buka. Tafsiran Yerusalem beda. Ya, buka. Enggak, Buka. gini, sekarang kita pakai time aja, pakai time biar teratur. Dalam tafsiran Yahudi saya kasih tahu sama kalian. Iya, tafsiran Yahudi yang Tafsiran mana? satu dengan tafsiran yang lain, semuanya berbeda. Iya, coba Semua sekarang yang mana? tafsiran Yahudi tentang Tunjukkan anak dong. semuanya berbeda. Kristen Mesianik Ortodoks dibilang Yahudi. Enggak, bukan, salah, bukan Mesianik. Ya, saya Bukan 53 Mesianik, ayat kata siapa 10 Mesianik? jelas. Itu adalah Israel. Enggak, itu menurut siapa? Menurut Rasi atau Rambam? Menurut siapa? Ini Rasi. Iya, menurut siapa? Rasi atau Rambam? Rasi. Enggak, Rasi. menurut siapa? Rasi. Karena Rasi kan? Iya, menurut Rasi tafsiran kawan. Ya, sekarang tafsiranmu mana? Masa dia pakai tafsiran kepada saya? Sekarang tafsiranmu mana? Tadi kamu bawa tafsiran. Tadi kamu bawa Yonatan. Ya, Tadi oke. kamu bawa sekarang tafsir kita Yonatan. bahas ya. Ayat itu kepada sang Mesias atau kepada Oh, enggak ada. Israel. Itu merujuk kepada Sekarang kita bahas. Israel. Kalau kepada Iya, Mesias enggak bukan. masuk nanti. Tafsiran kalian enggak tafsiran Rasi berbeda dengan tafsiran Yerusalem. Enggak, Tafsiran Rasi sekarang mengatakan, tunjukkan aja data itu tafsir sabar dulu, Yerusalem mana. Gantian. Data. Tafsiran Rasi dia mengatakan. Kalau nggak ada data, Sabar. itu kalah. Kalau Tafsiran, nggak ada data, kalah. Loh, Kalau saya nggak nggak ada bisa data- buka nggak ada data. data, kalah. Gimana saya buka data uang saya pakai satu HP? Ya Lu salahmu buka sendiri. saja. Salahmu berarti Silakan Anda ingin dibuka ingin Sefaria. membohongi publik Buka dengan asumsi. Sefaria.
buka Sefaria, tafsiran Ya, dari buka Yerusalem, sendiri buka dong. Sefaria. Kan Anda yang Dalam Anda tafsiran mengajukan Yahudi, tafsir tafsirannya beda-beda. Yerusalem. Nah, kasih sendiri seperti saya Enggak, memberikan Iya, itu tafsir. kan dari Rafi. Ya sekarang Rasi tafsirmu saja mana? berbeda dengan Ya sekarang Rambam. tafsirmu mana? Rasi saja berbeda dengan jadi Rambam. teman-teman di bawah netizen sudah jelas bahwa Yesaya 53 ayat 10 itu bukan kepada Yesus tapi kepada Israel. Iya, lu kan Enggak, lihat bukan. dulu, dengerin dulu. Di dalam tafsiran Rambam tidak dibilang kepada Israel. Jadi tafsiran Rabi satu dengan Rabi yang lain bertentangan. Dalam Sefaria, tafsiran dari Yerusalem itu bukan Ya, kepada tunjukkan bangsa Israel. dong. Kenapa? Jangan hanya ngomong, kalau ngomong itu bacot namanya. Silakan dibuka Sefaria, tafsiran dari Yerusalem. Kamu itu yang mengajukan premis Loh, kau kan pakai dalil satu ya. tafsiran, Tunjukkan. brother. Kau kan Tunjukkan pakai satu dong. tafsiran. Bahkan bisa saja buka YouTube 53. Aduh, Gimana nggak usah orang gitu, Yahudi pakai di sini pakai data. mengakui Di sini pakai data. Tadi saya sudah menunjukkan data bahwa Yesaya 53 10 itu Israel bukan Yesus. Saya tunjukin datanya. Saya itu tunjukin namanya datanya dari ngeles. Yahudi. Ngeles kalau orang Saya yang ngeles. kalau Sekarang orang saya punya tanya, dalil dia akan cari Rambam cara ada untuk nggak? menunjukkan dalilnya. Rambam ada nggak mengatakan itu kepada Israel? Ada nggak Ya, Rambam mengatakan itu? katamu itu. Orang kalau kamu kan nggak bisa Tunjukin datanya, dipercaya. Rambam mengatakan itu. Kamu kan murid Tunjukin Paulus, datanya. penipu mana bisa dipercaya penipu. Ya tunjukin Rambam mengaku itu. Tunjukin. Loh. Sekarang saya udah kasih dalil satu ya, jelas bahwa Loh, itu gila, tujuh kau kepada pakai satu Israel. tafsiran. Nah, kamu tidak Dia punya pakai dalil tafsiran satupun yang bisa Rambam. kamu tunjukkan di dalam Rambam dunia dan debat Rasi ini. bertentangan. Rambam Tunjukkan dan Ibnu aja, Esra tunjukkan bertentangan. aja. Rasi Tunjukkan. dan Rambam bertentangan. Rasi Tunjukkan. dan Ibnu Esra Silakan bertentangan. saudara-saudara karena dia nggak Rasi bisa dan menunjukkan dalil, jadi saya Jonathan anggap dan dia Mesias KO. bertentangan. TKO. Loh, semua rabi-rabimu bertentangan. Semua rabi-rabimu masih bingung KO. tentang Mesias. Oh, itu Lempar Sampai handuk. sekarang. Lempar handuk, Dem. Sampai sekarang. Sorry, Le- salah. lempar handuk. Diskusi nggak ada modal. Lempar handuk. Lempar handuk dia. Diskusi nggak ada modal, kasihan. Aduh, parah. Yang lain lah. Kau. Ini sudah Apa sudah kabar, masuk ke Mas Billy? pekan kedua ini, More. Saya dengan oten-oten minta data, Tuhan minta korban darah manusia, nggak ada satupun dari mereka yang mampu. Gitu. Nggak ada. Jadi tadi kita sepakat ya bahwa korib dan karib itu sama di Islam dengan Yahudi. Karof dengan karib itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu jelas itu. Praktisi Judaism akui itu. Dan kita juga sebagai Muslim jelas sekali ya, kurban itu berasal dari kata karib yang artinya mendekatkan diri. Nah, itu jelas itu. Jadi kita dengan Yahudi itu sama dalam proses ini. Sedangkan orang Kristen melakukan korban manusia itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi mendekatkan diri kepada dewa. Saya bukakan lagi aib yang sangat memalukan ya. Yesaya 53 ayat 9. Itu seakan-akan Yesus itu dikubur bersama orang-orang jahat, padahal ayatnya Asyir itu orang kaya harusnya. Coba baca Yesaya 53 ayat 9. Dirubah terjemahannya sama mereka dengan penjahat-penjahat. Kurang ajar. Mentang-mentang kiri kanannya penjahat gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Coba. Lihat di original teksnya dulu, akhi. Tunggu. Coba. Buku saya sudah usang kali. Yesaya. Lepaskan dirinya di antara orang-orang fasik dan pada matinya bersama penjahat-penjahat. Padahal nggak ada kata penjahat-penjahat. Asyir di situ artinya rich, kaya. Aduh, nanti dia lari lagi ke makamnya Yusuf Arimatea. Aduh, parah ini Kristen. Gila. Jadi untuk mengkomplitkan misi nubuatan Yesus, jadi juga dikubur bersama penjahat-penjahat gitu. Jadi seakan-akan yang di kanan dan kiri Yesus itu penjahat-penjahat itulah kurang lebih yang mewakili nubuatan itu. Padahal kata Asyir di situ artinya adalah kaya. Oh betul. Masya Allah.
Ain, Sin, Yod dan Res Asir. Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Wih. Penipu dasar laknat. Kurang ajar bener ya mereka ini. Jadi ceritanya seakan-akan menjadi benar. Kalau di KJP more La haula wala. Wih, gila betul. Wih, merinding saya ini. Ganti topik. Beda topik aja, turunin aja ini. Host nggak ada. Merinding saya betul, merinding. Ya Allah ya Karim. Turunin Nafiri nih, ganti yang lain aja. Ganti topik. Gantiin aja si Nafiri. Gak ada. Jadi ini. Benarlah kata Al-Quran ya, bahwa sebagian dari mereka itu merubah-rubah firman Allah dari tempatnya. Sebagian dari mereka kata Allah, ya haula wala quwata illa billah. Asir, orang kaya diganti penjahat-penjahat. Dasar kablampets. Sudah nggak ada ganti topik, beda pemain ini sudah. Udah turun aja. Pemain apa pemain badminton naik di sini. Parah hancur laknatullah alaih. Masya Allah. Udah cuma ganti topik, orangnya sudah nggak ada, beda pemain. Kok bisa jauh begitu ya pindahnya ya, dari kata asir ini merubah menjadi penjahat gitu ya. Nggak berani debat. Wah, parah ini. Ayo teman-teman, mualaf semua, yang oten yang awam ini, ayo nyembah kepada Tuhan yang satu, yuk. Tinggalkan penyembahan kepada dewa-dewa Molok. La haula wala quwata illa billah. Syukran akhi, ini ilmu luar biasa ini. Iya. Jadi Damian nggak bisa kasih data tadi lewat, dia mau pakai tafsir, dari tafsir apa dia nggak bisa kasih. Yang berarti ayat 10 merujuk kepada Israel. Kenapa demikian? Tuhan membuat orang Israel pada waktu itu menderita, sakit dan menderita ya di dalam pembuangan. Supaya apa? Ketika mereka sedang sakit, sedang menderita, ketika kita sedang sakit ya, biasanya kita akan bertobat. Jadi orang Israel dibuat sakit oleh Tuhan, dibuat menderita oleh Tuhan pada waktu itu untuk apa? Untuk bertobat. Makanya setiap kita dalam keadaan sakit, kita sedang menderita, itu sebenarnya Tuhan sedang mengampuni dosa kita, mencuci kita dari segala dosa kita. Nah, setelah itu kita bertobat, maka kita diampuni. Itu sama di Islam begitu juga, akhi. Masya Allah. Jadi penyakit itu, sakit itu penghapus dosa. Allahu Akbar. Ya, Tuhannya Yesus memberkati ya. Tuhannya Yesus memberkati. Silakan. Tuhannya Yesus memberkati. Jangan pernah pusing dengan masalah agama ya, bukan agama yang ngasih kita makan. Itu aja bos. Oke, salam dari Tanah Batak. Horas. Kalau saya itu apa ketawa di. Iya. Bang, yang muslim jangan ngajuin naik dulu, bingung nih hostnya nih, yang Kristen yang mana? Maksudnya saudara Hombing ini, Yahudi dan Islam jangan bahas agama, biarkan kami ngajarkan agama penjajah, biar semua pribumi masuk agama kami. Maksudnya dia gitu. Maaf lah ya. Tanpa ada agama, norma-norma akan dilanggar semua. Bagaimana? Kasih John bentar ya, Bang ya. Kasih John bentar ya. Siang, Bang John. Selamat siang. Ya. Lagi sakit ya kayaknya John ini, lemas. Mungkin Bang Sidik kurang makan, Bang Sidik. Kurang sehat kali ya, Bang. Korban Paulus. Enggak juga sih. Oh enggak. Habis makan ketupat tadi diantar sama tetangga. Oh. Makan dengan bungkusnya makanya lemas. Dibungkus pakai duit pula tadi. Aduh, enak kali dah. Enak kali ya. Teh air ya, teh air. Oh jelas. Baik kan, orang Islam kan baik-baik kan? Baik. Apa Bang John mau diskusi, Bang? Si Billy nih apa dia? Ahli dia, Billy. Enak ini kalau ada Billy ini. Saya bisa banyak belajar dari dia. Ya Bill. Gimana Bill? Bill. Gak ada yang ngomong.
Ya Bang Sidik aja lah lawannya lah. Gimana Bil? Tadi di ajaran Yahudi tadi Billy bilang tadi katanya dicuci juga di apa? Di akhir nanti ya, Bil. Billy, kok diam Billy? Jangan sama Lagi orang bikin yang kopi dia. tidak bisa dibodohin, Billy keluar-keluar. Woi, kenapa? Nah gitu dong, bicara dong, harus dipancing dulu dia baru bisa. Mau nanya Bil, kalau di ajaran Yahudi itu dicuci juga Bil ya? Tadi kamu salah dengar, bukan nanti di air zaman dicuci, enggak gitu. Tadi yang dibilang Yesaya 53 ayat 10 itu merujuk kepada orang Israel. Penderitaan orang Israel itu dikatakan sini God reply that the nation that Israel suffering. Penderitaan orang Israel itu merupakan hukuman atas perbuatan dosa mereka, dan setelah mereka bertobat maka Tuhan akan mengampuninya. Jadi semua penderitaan, penyakit itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita lewat penyakit, lewat penderitaan. Setelah kita bertobat maka Bezrat Hashem semua akan dipulihkan kembali gitu. Oh betul. Aku pikir tadi seperti dibilang Juma tadi sama seperti di Islam ada istilah dicuci dulu. Oh ternyata beda versi toh. Oh iya. Aku salah dengar berarti. Iya. Udah. Aku pikir tadi seperti yang dibilang Juma kan di Muslim itu ada istilah dicuci dulu, ditebus dulu, dibersihkan dulu baru dimasukkan ke surga gitu. Karena kan kayak penghukuman di dunia dikirim dulu ke Nusa Kambangan, diponis dulu 10 tahun penjara, 20 tahun penjara, setelah itu dibebaskan. Seperti itu kalau di dalam agama Islam. Nah, oke, begini John. Di dalam kitabmu diterangkan bahwasanya Tuhan membalas perbuatan manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatanmu 50-50, 50% baik, 50% buruk, yang mana yang mau dibalas lebih dulu? Perbuatan baikmu dulu atau perbuatan jahatmu dulu? Saya enggak, Bu. Makanya saya tahu di mana tulis seperti katanya Tuhanmu manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, perbuatan baikmu 50%, perbuatan burukmu 50%. Kayak mana caranya diupah? Bersamaan gitu? Kamu ke surga, kamu ke neraka juga gitu? Au, alamak, meow. Di mana tertulis? Kau tadi mau membuat yang dibilang si Billy itu padahal beda, meluruskan sama Billy. Kira-kira apa benar yang dibilang si Juma itu sesuai yang dikatakan Billy? Ternyata berbeda rupanya. Makanya kau Juma jangan langsung framing. Nah, yang saya baca tadi yang saya baca tadi penyembah dewa Molok 2 Tawarik 7:14 yang saya bacakan, sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari perbuatan jahat mereka, maka aku akan mendengarkan dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Sama enggak dengan Islam? Sama. Ya, sebesar apapun dosa manusia, kalau bertobat itu diampuni. Lah kamu tidak bertobat tapi ditebus dosamu oleh manusia di atas tiang salib. Sekarang dosamu dikatakan diupah dengan perbuatan masing-masing, sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, perbuatan baikmu 50%, perbuatan burukmu 50%. Ini yang diupah yang mana? Jadi di dalam Islam saya pernah baca di surat An-Nisa 116. Jago. Ayo, Akhi Sidik masuk, Akhi Sidik. Bahaya nih kalau sudah Al-Quran langsung saya. Bunyinya gimana? Coba dibacakan, Jon. Tentang kitab kalian mulai bunyinya gimana, Jon? Dijawab dulu. Upahnya tadi siapa? Upahnya yang mana tadi? Bang Sidik, itu ajarin John tuh Bang. Iya, jadi gini, saya ingin bertanya. Di surat An-Nisa 116 dikatakan yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT itu adalah dosa syirik, betul? Betul. Menyembah selain daripada Tuhannya para nabi itu tidak diampuni. Mati dalam keadaan kafir seperti itu tidak diampuni. Dosa yang lain diampuni. Silakan. Nah, berarti manusia syirik ya?
Ya, jadi jelas ketika cuma bilang diampuni, semua dosa bisa diampuni, ternyata ada satu yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu. Betul? Ya jelas, karena Allah itu tukang cemburu. Coba kau baca kitabnya orang Yahudi yang kamu ambil terjemahannya. Tuhan itu cemburu, Tuhan itu pemarah. Kalau ada orang yang mengajarkan menyembah kepada selain daripada Dia, itu diperintahkan untuk dibunuh. Ayo. Nah, sementara Paulus mengajarkan dunia menyembah selain daripada Tuhannya Bani Israel. Gimana itu? Jadi dosa syirik itu, bentar dulu, santai. Dosa syirik itu, ayo akhi sidik, maju akhi sidik. Menduakan Tuhan, betul ya? Ya, menyembah selain Tuhan, betul? Oh ya. Oke. Nah, setelah dosa saya itu, saya pernah menyembah selain Tuhan. Kemudian, apakah Allah SWT akan mengampuni saya karena kesalahan saya ketika saya mengikuti Dia? Padahal saya sudah pernah melakukan dosa itu. Oh tidak. Nah, berarti orang yang kalau kamu memohon ampun kepada Allah, ya diampuni. Tidak bisa diampuni karena satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni Allah SWT yaitu dosa mensyirikkan Dia, yang pernah menduakan Dia. Jadi siapa lupa dia ngerti. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kalau Anda dengarkan, kalau hari ini Anda seketika menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, meninggalkan penyembahan terhadap persembahan kepada dewa Horus, dewa Zeus, maka semua dosa-dosamu itu dihapuskan. Engkau terlahir kembali jadi suci. Yang dimaksud dosa tidak diampuni itu ketika kau mati dalam keadaan masih Kristen. Dosamu itu tidak diampuni, kamu kekal di neraka. Tertulis di surat An-Nisa seperti itu. Baik. Parah Jon ini, parah. Itu manusia Juma. Sering banget baca Al-Quran tapi nggak bisa baca gitu Jon. Coba Juma baca dulu. Juma baca dulu ayat itu. Ingin saya dengar, jelaskanlah. Coba. Ayo, jangan main tipu-tipu lah. Zaman now masih mau tipu-tipu. Nggak ada yang tipu-tipu. Jadi begini bro, kan terus yang mualaf itu gimana? Iya, karena dia sudah pernah menduakan Tuhan kan? Nah, terus? Iya, terus dosa yang tidak bisa diampuni Allah SWT apa? Dosa syirik, menduakan Allah. Kalau dengar dulu. Jadi selama dia masih hidup, ya, walaupun dia mengadakan dosa syirik, misalnya kamu ya Jon, selama kamu masih hidup dan mau bertobat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Iya. Kamu jangan lupa Allah Maha Pengampun. Betul. Allah ya, satu dosa yang tidak bisa diampuni ketika orang itu pernah berbuat syirik. Ya, artinya ketika manusia itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Allah memperingatkan dari perbuatan syirik bahwa itu merupakan dosa yang tidak diampuni. Sekarang bisa diampuni nggak dosa syirik itu? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salafa wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada John yang kafir irannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa John yang telah lalu. Dan jika John kembali lagi kepada kekufuran, maka sungguh akan berlaku, mereka akan dibinasakan. Oke? Tapi kalau Anda itu benar-benar bertaubat, dosa-dosamu akan diampuni. Ini dalil, Bung, Al-Anfal ayat 38. Ayo. Tapi kalau kau tidak bertaubat, lalu kemudian kamu mati, maka kau akan menjadi kuaci di neraka. Betul yang dibilang Juma itu. Artinya kalau saya pernah mencuri, membunuh, berzina, semuanya itu bisa diampuni oleh Allah SWT, terkecuali dosa syirik tadi. Itu bukan dosa syirik, dosa syirik, masih bisa diampuni. Dosa syirik tidak bisa diampuni oleh Allah SWT. Semua dosa yang dilakukan si John, ya itu. Ini Al-Anfal ayat 38. Dosa syirik. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Masih kurang.
dalilnya gitu. Udah Maka dia jelas. An-Nisa 116 itu jelas itu ayat tentang orang yang mati dalam kekafiran. Belum dia bertobat mati dalam kekafirannya. Dasar. Ada ditulis seperti itu. Lah ini dalilnya Coba apa nih? baca lagi, coba. Jadi apa dalilnya ini? Apa dalilnya ini? Baca. Jadi menurut kamu orang yang bersyahadat itu dosanya masih ada? Begini Juma, saya Lah, begini. Ustaz kalian Ustaz Somad. Menjelaskan kepada Wis. Jurus Paulus lagi dipakai nih. Jurus pendusta lagi dipakai. La haula wala quwata illa billah. Mu'alaf itu tidak ada ampunan di hadapan Allah SWT karena pernah syirik. Dosanya itu Dasar. Saya curiga di dalam kepalamu itu nyangkut ada garpu dan sendok. Kamu makan kau telan garpunya nyangkut di otaknya. Yang tidak bisa diampuni Allah SWT itu adalah syirik. Nah, orang-orang mu'alaf itu kan udah pernah menduakan Tuhan. Nah, dosa mereka tidak akan bisa diampuni selama-lamanya. Kalau membunuh, berzina, mencuri, Allah SWT akan mengampuni. Tetapi tentang syirik, tiada ampun bagimu. Itu udah jelas loh. Bagaimana aku mau ikut masuk Islam sedangkan satu dosa itu dia tidak punya kuasa untuk mengampuni. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bainahu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Oke? Jelas ya? Illal ladzina tabu Tadi saya sudah min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang bertobat setelah mereka kafir dan melakukan perbaikan dalam hidupnya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 160, Ali Imran ayat 89. Oke, udah ya, final ya di situ, jangan perbodoh diri. Iya. Artinya tadi kan saya sudah tanya dengan kau Juma, apakah dosa yang tidak bisa diampuni Allah itu kau bilang dosa syirik? Betul. Artinya iya, dengarkan Bung. Tadi kan begini, Anda kan membawa narasi bahwa orang Islam itu masuk ke neraka dicuci, di blender katanya. Dengarkan John. Tadi kau nggak konsekuen. Dengarkan tadi kamu dengan Moribili kau katakan kepada Moribili, apakah sama konsepnya di Islam ada di blender? Orang-orang yang mati dalam keadaan bawa dosa, bukan dosa syirik, mereka diupah dosa-dosanya itu dengan dibersihkan, karena dosa adalah manusia harus diupah dengan dosanya. Tapi ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa menyembah Yesus. Orang yang menyembah Yesus itu apapun kebaikannya tetap aja di neraka kekal. Tapi orang yang tidak menyembah Yesus, hanya menyembah kepada Tuhannya para nabi yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dalam kehidupannya dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah mencuri, mati dia tapi tidak pernah menyembah Yesus, maka dosa-dosanya yang tidak diampuni, yang dia mati dalam keadaan tidak bertobat, dosa-dosa zina tadi, pembunuhan tadi itu dicuci di neraka. Setelahnya dia akan diangkat ke jannah, ke taman yang indah. Nah, orang yang menyembah Yesus sebesar apapun kebaikannya tetap saja kekal di neraka. Itu maksudnya. Sampai sana paham? Jadi ada asbabun nuzulnya John itu. Gitu. Ayat sementara di dalam 15 itu. Sementara di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai nomor 2 dikatakan, hai anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa. Tapi jika di antara kamu ada yang melakukan dosa, tidak mengapa, sebab ada Yesus sebagai pendamai terhadap dosa kita. Bukan cuma dosa kita, tapi dosa dunia. Oke? Makanya orang Kristen itu berani melakukan dosa karena ada Yesus sebagai pendamai. Ya kan? Benar nggak? Meow. John, gini, asbabun nuzulnya gini John. Gini John. Ya, dosa. Jadi gini, asbabun nuzulnya semuanya gini. bisa diampuni. Tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan kami.
Semua dosa bisa diampuni. Nah, berbeda dengan ajaran Islam tadi, hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT, yaitu dosa syirik. Semua dosa membunuh, berzina, mencuri, maling, korupsi, pokoknya selain daripada syirik. Gini, John, asbabun nuzul gini, John. Yang menunjukkan kepalsuan. Orang-orang yang pernah menyembah Yesus itu dianggap syirik. Nah, orang seperti ini, walaupun dia bertobat sekalipun, tiada maaf bagimu. Kenapa? Karena dosa yang satu ini yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT. Kamu mau ngajarin siapa ini? Kau ngajarin siapa ini? Islam atau sama penyembah Yesus? Habis kamu sebenarnya, John. Selama dari kecil orang-orang Kristen itu kan nggak tahu apa-apa. Dia diajarin oleh kakeknya, oleh bapaknya, oleh ibunya tentang Yesus. Nah, ketika suatu saat mereka menemukan terang atau hidayah dan mereka bertobat, itu diampuni karena dia keadilan Tuhan. Bagaimana dia nggak tahu dari kecil tahunya Tuhan itu Yesus, tiba-tiba dia tahu Tuhan itu adalah Allah, gitu misalnya, ya kan? Iya, betul. Dengan demikian itu keadilan Tuhan itu diampuni lah. Orang yang tidak diampuni dosanya ialah orang yang sudah tahu, sudah mendengar. Orang yang mendengar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Abraham, tapi tetap keras kepala menyembah manusia. Juma, Billy ngomong tuh dengerin. Biar paham kau, Juma. Billy tuh kapan ngomong dengerin. Kok jadi saya yang paham gimana sih? Aduh, parah. Dengerin dulu Billy kapan ngomong, Juma. Lanjut Bil. Ya, jadi misalnya orang penyembah patung-patung lah kita, contohnya. Orang menyembah patung-patung dari kecil diajarin gitu. Bahwa Tuhan adalah patung ini, dewa ini. Dia nggak tahu sama sekali, tidak pernah mendengar sama sekali pengajaran tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Suatu kali dia mendengar itu dan perasaannya mulai mengusik, ya, dan dia mencari kebenaran itu dan dia menemukan kebenaran itu dan dia bertobat. Loh, itu kan bukan berarti dia lari dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Tuhan. Betul, Billy, betul. Nah, betul. jadi itu diampuni. Jadi harusnya orang seperti itu, Billy, diampuni ya. Dosa dia yang telah melakukan syirik itu harus diampuni. Betul nggak, Billy? Dia itu melakukan syirik. Betul, karena dia tidak dari kecil memang diajarin begitu. Iya. Berarti kan dia telah berdosa dan dosa yang telah dilakukan di masa lalu itu harus diampuni. Benar nggak menurut Billy? Tapi Tuhan itu dosa yang tidak diketahui itu tidak dianggap dosa oleh Tuhan. Tuhan itu Maha Adil. Ya, ketika dia tidak tahu itu adalah sebuah dosa, bagaimana maka dia tidak dianggap dosa. Udah jelas Billy, dia menyembah selain Tuhan. Dia yang disembah orang itu bukan Allah, dia menyembah patung, menyembah Yesus. Nah, ini kan sesat ini, syirik ini. Menyembah Yesus sesat gitu, maksudnya? Menurut Allah SWT, menyembah Yesus itu sesat, menyembah patung itu sesat, itu adalah dosa syirik, betul? Jadi gini, tadi saya tekankan gini, ketika orang itu tidak tahu apa yang dilakukan itu adalah dosa, ketika orang itu tidak tahu apa yang dilakukan itu salah, itu tidak ditutup daripada dia. Mengampuni dosa orang itu karena dia tidak tahu. Harusnya Allah SWT memaafkan orang itu karena dia tidak tahu tentang hal itu. Nah, inilah sebenarnya. Tetapi di ayat 116 tadi dikatakan John, itu ada asbabun nuzulnya, John. Turunnya ayat itu ada asbabun nuzul, ada asbab musabab. Tahu nggak? Tidak ada pembersihan dan pengampunan selain dosa itu. John, itu yang saya luruskan. Jontor gini, itu ada asbabun nuzul. Kamu ngerti nggak asbabun nuzul, asbab musabab gini? Asbab nuzul apa segala macam itu ayat udah saya tanya. Beberapa ustaz ulama udah saya tanya. Memang benar salah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Ayat itu turun gini, saya cerita ya. Setelah itu Rasulullah SAW membawa membawa sendiri senjata yang hilang itu dan menyerahkannya kepada Rifa'at. Sedang Busayr menggabungkan diri dengan kaum musyrikin dan menumpang pada Sulafa binti Sa'ad. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, An-Nisa 115, 116 sebagai teguran kepada orang-orang yang menggabungkan diri dengan musuh setelah jelas kepadanya petunjuk. Jadi jelas kepadanya petunjuk Allah gitu loh, John. Jadi sini, Busayr ia murtad dan lari ke Mekah, menggabungkan diri kepada kaum musyrikin serta menumpang di rumah Sulafa binti Sa'ad. Ia mencaci maki Nabi
dan kaum muslimin, maka turunlah ayat selanjutnya. Itu ya John. Begitu John ceritanya, asbab musababnya, asbabun nuzulnya gitu loh John. John Tor. Begitu. Aku maunya itu Allah SWT itu gini, Sidik, maunya aku kalau bisa Allah SWT itu semua dosa itu diampuni, termasuk dosa syirik. Jadi orang-orang yang pernah menyembah Nah iyalah. Ya, diampuni dosa syirik kalau dia login sebelum mati. Nggak ada bro. Kecuali dia login. Yang tidak bisa diampuni itu dosa syirik. Ya baca itu Az-Zumar ayat 53 John, silakan. Gak bisa bang. Ya, jadi begini. Saya contoh Sidik ya. Kemudian Sidik pindah agama. Sidik ternyata pernah melakukan syirik. Oke, John kamu ngotot ya. Oke, saya ngotot sama kamu ya. Saya tanya gini sama kamu gini. Artinya, oke, kamu ngotot ya. Kamu sudah jelaskan. Tidak bisa diampuni itu ketika dia pindah agama, kemudian balik lagi ke Islam. Tidak akan diampuni. Oke, kami sudah jelaskan ya. Allah itu Maha Pengampun ya. Oke, sekarang coba kamu jelaskan John. Kamu punya iman nggak? Punya nggak kamu iman John? Kok nanya aku punya iman? Kenapa? Iya, tanya aja. Kamu punya iman nggak? Ya, dibilang iman. Punya nggak John? Punya, tapi nggak ada. John, diandalkan iman saya ini. John, kamu punya iman nggak? Nggak. Tadi orang telepon, sorry putus. Kamu punya iman nggak John? Enggak. Ya, keyakinan adalah. Nggak berani. Ada ya, punya iman ya, punya iman ya. Punya iman ya. Oke, kamu buka Matius 17. Nggak yakin dong kalau punya iman. Iya yakin dong John. 17:20. Punya ya? Iya, kamu punya iman. Kan tadi kamu punya iman. Coba kamu buka Matius 17:20 John. Ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. John, saya minta kalau kamu punya iman kan datang di sini. Coba kamu pindah gunung itu John. Saya sudah tahu pertanyaanmu. Kata gunung itu. Iman. Ganti. Pak Erik kejar itu ya, Pak Erik. Saya izin ada telepon nih. John, kamu pindah loh John. Diganti gunung tadi dengan pentol korek. Bisa nggak? Udah jelas tadi saya jawabkan. Kalau soal iman, saya tidak bisa mengatakannya. Tapi soal keyakinan. Enggak. Kamu harus pindahkan gunung itu John. Karena kan di situ kamu punya iman. Nggak bisa loh. Gak usah gunung, pentol korek aja John. Pentol korek aja John. Coba siapa yang bisa open cam itu? Korek masih taruh di atas sama disuruh pindahin sama John tuh. Kamu ngotot ya John. Kami udah jelaskan kamu ngotot. Saya maunya kamu jawab itu John. Tadi Bang Erik lanjut lah. ampunan dosa. Bang Juma lanjut satu telepon dulu ntar. Tuhan itu Bagi sebenarnya siapa yang tidak mengikuti Rasulullah, Jadi ajaran begini, Rasulullah John, maka dia dikatakan tersesat. Betul. Gini. Wa may Tadi aku bilang. yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad SAW adalah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali John. Iya. Jadi betul, Anda ini tidak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Maka tempat Anda adalah di neraka jahanam. Kecuali Anda sebelum Anda wafat, Anda bertobat kembali ke jalannya Nabi Muhammad SAW, Anda akan diterima ampunannya, ya. Anda di situ menjadi fitrah. Tetapi yang jadi masalah cuma satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT itu. Bisa, kecuali Anda bertobat sebelum wafat, sebelum maut menjemput. Aduh, John masih ngotot ya John ini. Itu ada udah dibilang ada asbabun nuzulnya gitu. Gini John, seperti contoh asbabun nuzul gini ya John. John gini. Gini John. John. Sekarang asbabun nuzulnya kayak gini. Gini misal contoh. Iya bang. Naikkan teman kita si Kelvin Era Star 381. Iya, aku juga lihat. Saya biar istirahat dulu. Saya kan dari pagi di sini. Gantiin saya aja, gantiin saja. Saya dari pagi di sini. Cuma mau makan dulu dia mau makan. Iya. Dulu,
Siapa yang mau? Oh, udah bini udah turun. Jadi More yang pergi. Allahu Akbar. Ya udah naikkan beliau. Udah, kalau Juma mau makan, silakan makan lah. Iya, saya rehat dulu sebentar ya teman-teman sekalian. Silakan, di sini guru-guru saya banyak kok. Ada guru-guru saya semua. Iya iyalah sahabatku. Minal aidin wal faizin. Ya, Assalamualaikum benar. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bang. Iya. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut. Saya tetap di sini. Kalau misalnya ada teman kita dari Kristen dinaikkan aja, saya diturunkan nggak apa-apa. Silakan. Iya